Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1771. Pertunjukan kekuatan. Setelah beberapa pertanyaan menyeluruh, Ling Han akhirnya mengetahui bahwa memang ada lebih dari satu calon penerus di klan Fu. Pada kenyataannya, kekuatan bintang 3 ke atas semuanya akan memunculkan lebih dari satu calon penerus. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan jika penerus mereka tiba-tiba meninggal suatu hari nanti? Pada saat itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan penerus lain? Secara umum, kekuatan ini akan meningkatkan sekitar 4 hingga 5 calon penerus pada satu waktu. Ketika datang ke sekte besar terkemuka, mereka akan meningkatkan 10 atau lebih penerus potensial sekaligus. Kekuatan ini sangat kaya, dan mereka juga memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa. Jadi, wajar jika mereka mengangkat banyak calon penerus. Selain itu, memiliki beberapa calon penerus juga akan mendorong mereka untuk bersaing satu sama lain, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Ini pada gilirannya akan memungkinkan mereka menjadi lebih mengesankan dan luar biasa. Misalnya, Sekte Bulan memiliki 7 calon penerus, dengan Bei Xuanming hanya salah satunya. Keinginannya untuk menjadi mitra Dao dengan Fu Xiaoyun juga sebagian karena dia menginginkan dukungan dari klan Fu karena ini akan membantunya memperkuat posisinya sebagai putra suci. Bagaimanapun, posisi calon penerus tidak dijamin. Jika seseorang yang lebih luar biasa muncul, yang terlemah dari 7 calon penerus akan segera diturunkan pangkatnya. Mereka tidak perlu menunggu sampai pemimpin sekte sebelumnya pensiun. Mengenai klan Fu, karena mereka lebih rendah dari sekte bulan meski sama-sama kekuatan bintang 3, mereka juga memiliki calon penerus yang lebih sedikit daripada sekte bulan. Saat ini, mereka hanya memiliki 4 calon penerus. Selain Fu Gaoyun dan Tuan Muda Hai juga dikenal sebagai Fu Tong Hai, ada juga Fu Xiuping dan Fu Bingbing. Di antara mereka, Fu Gaoyun adalah calon penerus terbaru, karena ia telah menggantikan calon penerus asli dan terlemah. Sementara itu, Fu Xiaoyun juga berpotensi menjadi penerus, dan karena itulah beberapa anggota klan ingin menikahkannya. Jika dia menikah dengan sekte bulan, dia tentu saja tidak bisa menjadi calon penerus klan Fu lagi. Saat ini, ada jurang pemisah yang sangat besar antara tingkat kultivasi dari 4 calon penerus. Misalnya, Fu Xiuping yang paling kuat telah mencapai tingkat jiwa pembagi. Selain itu, dia adalah elit jiwa surga. Tentu saja, dia sudah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Faktanya, dia sudah membudidayakan selama lebih dari 10 miliar tahun. Setelah dia adalah Fu Bingbing. Dia adalah seorang elit jiwa bumi. Dan meskipun dia telah berkultivasi untuk jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Fu Xiuping, dia masih sudah berkultivasi selama 8 miliar tahun atau lebih. Fu Tong Hai jauh lebih muda dari mereka, dan dia hanya berkultivasi selama sekitar 1 miliar tahun. Dia baru saja maju ke tingkat jiwa pembagi, dan dia juga merupakan calon penerus yang paling didukung di masa lalu. Namun, setelah promosi mendadak Fu Gaoyun, popularitas dan dukungannya langsung menghadapi ancaman besar. Fu Gaoyun lebih berbakat darinya, meski tidak terlalu berbakat. Namun, memilih pemimpin klan adalah tugas memilih yang paling berbakat di antara yang berbakat. Dengan demikian, keuntungan apapun dalam bakat secara alami sangat berharga. Jadi, konflik antara Fu Tong Hai dan Fu Gaoyun sejauh ini adalah yang paling intens. Menurut aturan klan Fu, calon penerus tidak bisa langsung bertarung satu sama lain. Kalau tidak, itu akan sangat tidak adil. Namun, mereka dapat mengandalkan pengikut mereka untuk bersaing satu sama lain. Di masa lalu, Fu Tong Hai menikmati dukungan paling banyak, jadi dia tentu saja memiliki pengikut paling banyak juga.
sedangkan Fu Gaoyun baru dipromosikan belum lama ini, jadi suporternya jauh lebih sedikit dibanding Fu Tonghai. Apalagi pendukungnya juga jauh lebih lemah dari pendukung Fu Tonghai. Untungnya, tingkat kultivasi pengikut mereka sangat terbatas pada tingkat duniawi yang putus. Ini untuk memastikan keadilan, dan itu juga karena elit tingkat jiwa pembagi sudah bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat dalam kekuatan bintang 3. Lantas, bagaimana mereka bisa menjadi pengikut para pemuda ini? Tentu saja, karena Fu Xiuping telah menjadi penerus potensial untuk waktu yang lama. Beberapa pengikutnya yang paling awal telah maju ke tingkat jiwa yang membagi. Dalam hal ini, mereka diizinkan tetap menjadi pengikutnya. Hanya saja mereka tidak bisa berpartisipasi dalam konflik antar pengikut lagi. Setelah mendengar penjelasan Fu Gaoyun, Ling Han menyadari bahwa dia tanpa sadar telah terlibat langsung dalam konflik rumit lainnya. Jika Fu Gaoyun tidak merekrutnya, dia tidak akan menghadapi masalah sama sekali. Sekarang, bagaimanapun, dia telah menarik perhatian Fu Tonghai. Mungkin dia juga menarik perhatian Fu Xiuping dan Fu Bingbing. Yang terpenting, klan Fu tidak mengizinkan anggotanya untuk bertarung langsung satu sama lain. Namun, dia adalah orang luar, jadi siapa yang tahu apakah seseorang akan menganggapnya mengganggu dan mencoba membunuhnya? Apakah dia benar-benar magnet untuk masalah? Fu Gaoyun menarik lengan Ling Han sambil tersenyum, dan berkata, "Ayo, saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa teman. Akademi ini sebesar planet, jadi area hunian para siswa juga semewah mungkin." Fu Gaoyun membawa Ling Han dan ketiga temannya ke sebuah halaman yang terletak di lereng gunung dan di samping sungai yang jernih. Saat mereka masuk, mereka langsung disambut oleh para pelayan. Saat memasuki halaman, mereka melihat bahwa saat ini sedang ada pertemuan yang diadakan di sini. Ada sekitar selusin orang minum teh dan bercakap-cakap. Saat melihat Fu Gaoyun, mereka langsung berdiri untuk menyambutnya. "Ayo, izinkan saya memperkenalkan keempat teman ini kepada semua orang. Ini Ling Han, saudara Ling. Kedua bidadari ini adalah mitra Dao Brother Ling, dan di sini adalah Mao Dai, Brother Mao." Fu Gaoyun secara singkat memperkenalkan Ling Han dan ketiga temannya. "Saudara Ling, saudara Mao," kata orang-orang menyapa dan menangkupkan tangan. Adapun permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix, mereka hanya mengangguk pada mereka sebagai pengakuan. Bagaimanapun, mereka adalah istri Ling Han, jadi mereka tidak bisa bersikap terlalu akrab dengan mereka. Ling Han dan Mao Dai juga mengatupkan tangan sebagai salam. Mereka diperlakukan dengan hormat, jadi mereka tentu harus menanggapi dengan hormat juga. "Sepertinya Tuan Muda Yun sangat menghormatimu." "Hei," kata seorang pria muda yang sedang memegang cangkir teh. Matanya tertuju pada Ling Han, dan dia melanjutkan, "Ayo, saya akan menggunakan teh sebagai anggur dan bersulang untuk saudara Ling." Dia merasa sedikit pahit saat ini. Ini karena Fu Gaoyun secara pribadi pergi untuk mengundang Ling Han dan teman-temannya. Apalagi, karena Ling Han bersama istri-istrinya, jelas terlihat bahwa dialah orang yang diundang oleh Fu Gaoyun. Hak apa yang dia miliki untuk menikmati perawatan ini? Sudut bibir Ling Han melengkung membentuk senyuman tipis. Dia benar-benar tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin klan Fu Clan. Namun, jika ada yang berani memprovokasi dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia baru saja akan mengangkat cangkirnya dan menghukum pemuda itu, namun permaisuri tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Kamu tidak berhak menikmati teh bersama suamiku," kata permaisuri. Tangan rampingnya mendorong ke depan, dan itu secepat dan sekuat kilat. Ekspresi pemuda itu langsung berubah. Dia buru-buru mengangkat tangannya yang lain untuk memblokir. Namun dia sama sekali bukan tandingan permaisuri. Teh menyembur dari cangkirnya dan membasahi seluruh wajahnya. Siapa yang menyuruhnya memiliki niat buruk? Dia berkata bahwa dia sedang memanggang Ling Han. Namun dia sebenarnya ingin menargetkan dan mempermalukan Ling Han. Semua orang sedikit terkejut saat melihat ini. Pemuda ini bernama Jin Xiu, dan dia adalah junior dari klan Jin, klan bawahan dari klan Fu. Bakat kultivasinya layak, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi pilar klan Jin di masa depan. Saat memperebutkan posisi pemimpin klan,
Fu Gaoyun dan yang lainnya tidak hanya bersaing untuk mendapatkan dukungan dari mereka yang ada di klan Fu, mereka juga bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pasukan bawahan. Sementara itu, pasukan bawahan ini juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan status mereka sendiri. Jika mereka memilih orang yang tepat, status mereka pasti akan meningkat secara signifikan. Namun, jika mereka memilih orang yang salah, nasib mereka pasti akan sengsara. Seperti kata pepatah, setiap pemimpin akan merombak bawahannya sendiri. Jin Ziyu berada di tahap puncak dari pemutusan hubungan kerja kedua. Meskipun dia tidak melakukan pesangon tanpa celah, pesangonnya tidak jauh lebih lemah daripada pesangon tanpa celah. Faktanya, dia hanya sedikit lebih lemah dari Fu Gaoyun. Namun, dia masih sama sekali bukan tandingan permaisuri. Ini cukup menakutkan. Bahkan Fu Gaoyun tidak mengharapkan ini. Dia tahu bahwa permaisuri kuat, namun ini terlalu kuat, bukan? Haha, kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu merusak suasana yang bersahabat. Dia buru-buru berkata. Ini semua adalah pengikutnya, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka bermusuhan satu sama lain. Jika tidak, bagaimana dia akan bersaing dengan calon penerus lainnya? Jin Ziyu akhirnya tersadar, dan ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melirik permaisuri. Hanya dengan satu pertukaran, dia sudah tahu bahwa dia jauh lebih rendah dari permaisuri. Jurang di antara mereka terlalu besar, sedemikian rupa sehingga tidak bisa diatasi bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya. Dengan unjuk kekuatan ini, semua orang langsung menjadi ramah dan antusias. Pada kenyataannya, para kultivator adalah orang-orang yang cukup realistis, dan mereka akan segera menjadi patuh jika mereka dipukul cukup lama. Semua orang bercakap-cakap saat mereka minum teh, dan mereka juga bertukar pemahaman tentang kultivasi. Pada saat ini, seseorang berkata, "Tuan Muda Yun, mengapa Anda tidak memainkan beberapa lagu untuk kami?" Ekspresi Fu Gaoyun langsung menjadi gelap. Chapter 1772. Memainkan bidak. Fu Gaoyun menikmati musik, dan ini adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jadi, sangat mudah bagi para pengikutnya untuk menyanjungnya. Mereka hanya perlu memintanya untuk memainkan beberapa lagu, dan ini pasti akan menyenangkan Fu Gaoyun tanpa akhir. Namun, sekarang berbeda. Setelah disesatkan oleh Ling Han, Fu Gaoyun jarang memainkan gukinnya lagi. Ini karena dia tanpa sadar akan mengingat bunga teratai yang menurun setiap kali dia mencoba memainkan sebuah karya. Pada akhirnya, dia akan benar-benar tersesat dan mulai memainkan bunga teratai turun sebagai gantinya. Sebagai tuan muda klan Fu, bagaimana dia bisa memainkan karya yang tidak berasa seperti itu? Jadi, memintanya untuk memainkan satu atau dua lagu tidak lagi menyanjungnya. Sebaliknya, itu menyinggung perasaannya. Ya, benar. Tuan Muda Yun, mengapa Anda tidak memainkan dua bagian? Kata orang lain untuk menyemangati. Bagaimana mereka bisa tahu tentang trauma dalam pikiran Fu Gaoyun? Jadi, mereka semua mulai mendorongnya untuk memainkan beberapa lagu. Fu Gaoyun tidak bisa menahan antusiasme mereka, jadi dia hanya bisa mengambil gukinnya dan dengan paksa menenangkan dirinya. Beberapa hari telah berlalu, dan dengan pola pikirnya yang kuat, dia secara alami telah keluar dari jalan yang bengkok itu. Namun, syaratnya adalah dia tidak memikirkan Ling Han. Kalau tidak, lagunya pasti akan tersesat lagi. Aku tidak akan memikirkannya, saya tidak akan memikirkannya. Dia menutup matanya dan meletakkan jarinya di atas gukin. Suara jernih dan seperti pegas langsung keluar dari instrumennya. Secara objektif, Fu Gaoyun memang sangat berbakat dalam musik. Tentu saja, ini tidak bisa dihindari. Lagi pula, setelah hidup cukup lama dan memiliki cukup bakat, apa yang tidak bisa menjadi terampil selama mereka berusaha? Semua orang menggelengkan kepala karena mabuk. Terlepas dari apakah mereka benar-benar menikmati musik atau tidak, mereka pasti harus bertindak seperti saat ini. Sementara itu, Ling Han menguap karena bosan. Dia tidak memiliki satu tulang artistik pun di tubuhnya, dan jika dia punya waktu luang, dia lebih suka mengolah atau meneliti alkimia daripada membuang waktunya untuk mendengarkan musik.
Dia tersenyum pada permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix, dan pikiran nakal sudah terbentuk di benaknya. Dia mengulurkan jari dan mulai mengetuk cangkir teh di depannya. Ini tidak lain adalah nada bunga teratai yang menurun. Suara ini sangat lembut, namun hampir semua orang yang hadir berada di Severing Mundane Tier. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Namun, kebanyakan dari mereka tidak keberatan, karena suaranya sangat lembut. Namun, itu adalah situasi yang sama sekali berbeda untuk Fu Gaoyun. Matanya terpejam, dan pikirannya benar-benar terfokus. Baginya, mendengarkan dirinya memainkan guqin adalah sumber kenikmatan yang luar biasa. Pada saat ini, bagaimanapun, sebuah nada yang familiar tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Bunga teratai de Descending, ada sebuah cincin, dan nada karyanya segera mulai berubah. Fu Gaoyun hampir tersedak mendengar ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan, saya tidak akan mendengarkan. Dia buru-buru mengulangi ini dalam pikirannya. Namun semakin dia mengulanginya, semakin jelas suara samar itu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sungai menderu yang melonjak di benaknya. Pada akhirnya, jarinya juga mulai tersesat, dan dia mulai memainkan Descending Lotus Flowers sebagai gantinya. Semua orang goyah saat mendengar ini, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan bingung. Mereka semua bisa melihat kebingungan dan kecanggungan di mata satu sama lain. Apa yang sedang dimainkan Tuan Muda Yun, mengapa terdengar seperti kisah seorang pengemis? Lupakan saja, kata Fu Gaoyun. Dia akhirnya sadar, dan dia segera mendorong guqinnya menjauh. Ekspresinya seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Sementara itu, semua orang memasang ekspresi aneh. Mereka ingin tertawa, tapi tidak berani. Mereka ingin berbicara, tetapi mereka juga tidak berani. Mereka merasa tertahan. Hahaha, namun, Ling Han langsung tertawa terbahak-bahak. Dialah pelakunya, dan dia juga berani mengakui bahwa dialah pelakunya. Menghadapi Ling Han, Fu Gaoyun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Apa yang menyenangkan? Seorang pria muda bertanya sambil berjalan. Dia sedikit tersandung, dan langkahnya sedikit tidak rata. Kakak Cheng, semua orang segera menyapanya. Orang ini adalah Cheng Zong, anggota klan Cheng, salah satu klan bawahan terkuat dari klan Fu. Karena itu, dukungan Cheng Zong sangat penting bagi Fu Gaoyun. Tentu saja, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemimpin klan berikutnya dari klan Cheng. Belum tentu Cheng Zong akan menjadi pemimpin klan masa depan. Karena kekuatan klan Cheng, wajar jika semua orang memperlakukan Cheng Zong dengan hormat. Bahkan, Fu Gaoyun pun harus memberinya wajah. Cheng Zong, ada apa? Fu Gaoyun bertanya dengan santai. Cheng Zong menggelengkan kepalanya, dan menjawab, jangan sebutkan itu. Saya digigit anjing. Apa? Semua orang hampir memuntahkan seteguk teh saat mendengar ini. Lagi pula, ini terlalu konyol. Apa tingkat kultivasi Cheng Zong? Dia berada di tahap tengah dari pemutusan keempat. Pada saat yang sama, dia juga pengikut Fu Gaoyun yang paling kuat. Namun, seorang elit seperti dia benar-benar pernah digigit anjing. Jika kabar ini menyebar, mereka pasti akan diejek sampai mati. Sementara itu, Ling Han memasang ekspresi aneh saat mendengar ini. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Bagaimana mungkin? Fu Gaoyun bertanya dengan heran. Namun, dia segera melihat sisi lucunya, dan dia bertanya, kamu sangat kuat, jadi bagaimana kamu bisa digigit anjing? Hufet, Cheng Zong menghela nafas dengan keras sebelum berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya menemukan Fu Zengtong ketika saya sedang menuju ke sana, dan melihat dia melarikan diri dengan kacau. Saya dengan santai bertanya bagaimana anjing seperti dia terluka. Namun, seekor anjing hitam besar tiba-tiba melompat entah dari mana, dan dengan kejam menggigit pan asteriste saya. Itu sangat menyakitkan. Semua orang tercengang mendengar ini. Dia digigit begitu saja. Dia berada di pesangon keempat. Dengan informasi ini, Ling Han sudah bisa memastikan bahwa ini tidak lain adalah tindakan anjing hitam besar. Aneh, mengapa anjing menjijikkan itu tiba-tiba berlari ke sini?
Siapa yang ingin dia selesaikan sekarang? Kapan binatang seperti itu muncul di Heaven Departing City? Fu Gaoyun bertanya dengan bingung. Apakah beberapa makhluk kuat mendapatkan hewan peliharaan binatang abadi yang baru, tapi belum menghilangkan kecenderungan buasnya? Tidak, Cheng Zong berkata sambil menggelengkan kepalanya. Anjing hitam besar itu bahkan mengenakan celana dalam besi, dan itu sangat mempesona hingga hampir membutakanku. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seseorang akhirnya tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk teh. Ayo, duduk di sini dan tenang dulu, kata Fu Gaoyun. Sulit untuk membalas dendam setelah digigit anjing. Lagi pula, mereka tidak bisa pergi untuk menggigit anjing itu, bukan? Cheng Zong buru-buru menjabat tangannya, dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Beraninya dia duduk, pan asterisnya sakit sekali. Semua orang menyeringai dalam benak mereka. Ini adalah pertemuan yang cukup lucu. Tentu saja, itu adalah pertemuan yang menyedihkan bagi orang yang terlibat. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini tidak hanya untuk menyentuh dasar, tetapi juga untuk membahas masalah penting. Fu Gaoyun mengangkat tangannya dan memberi tanda untuk diam. Alam misteri naga tersembunyi akan segera dibuka, dan kita perlu menentukan siapa yang akan masuk. Mata semua orang berbinar saat menyebutkan alam misteri naga tersembunyi. Ini kemungkinan besar adalah reruntuhan dari beberapa sekte besar kuno. Ketika ditemukan di masa lalu, bahkan ada sepotong logam surgawi di dalamnya, dan ini telah memicu pertempuran yang menghancurkan bumi antara 3 pasukan tingkat Raja Surgawi. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak ada harta langka lainnya yang muncul di alam misteri naga tersembunyi. Tetapi beberapa kekuatan kuat kadang-kadang masih mengirim beberapa orang untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun, situasi seperti itu relatif jarang terjadi. Namun, bagi klan Fu, alam misteri naga tersembunyi adalah sumber daya yang sangat penting. Ini karena alam misteri naga tersembunyi menghasilkan semacam materi yang disebut batu naga darah. Batu naga darah ini sangat membantu dalam meningkatkan tingkat kultivasi orang-orang di tingkat duniawi yang memisahkan. Dan mereka bahkan dapat memperkuat perasaan surgawi seseorang, dan membantu mereka membangun dasar yang kokoh untuk maju ke tingkat jiwa yang membagi. Dari waktu ke waktu, mereka juga akan menemukan beberapa teknik kultivasi dan teknik surgawi yang hilang di alam misteri ini. Setelah disempurnakan, teknik budidaya dan teknik surgawi ini bahkan berpotensi mencapai tingkat-tingkat istana abadi atau tingkat asal naik. Ini adalah teknik yang sangat aneh. Bagaimanapun, karena pertempuran yang menghancurkan bumi yang telah terjadi di dalam alam misteri naga tersembunyi, ada arus aura yang sangat menakutkan yang menyelimuti seluruh alam misteri. Namun, setiap 30 juta tahun sekali, gunung berapi di dalam alam misteri akan meletus, untuk sementara waktu menekan aura liar dan menakutkan. Selama waktu ini, para pembudidaya bisa masuk. Selain lava, gunung berapi ini juga menghasilkan batu naga darah. Meski begitu, seseorang masih perlu mengenakan pakaian luar yang khusus dibuat dari sisa-sisa batu naga darah jika mereka ingin memasuki alam misteri naga tersembunyi dengan aman. Jika tidak, nasib mereka hanya bisa mati. Namun, pakaian luar ini sangat langka, dan efeknya juga akan melemah seiring berjalannya waktu. Jadi, mereka pada dasarnya adalah barang sekali pakai. Karena itu, hanya sejumlah orang yang diizinkan memasuki alam misteri naga tersembunyi. Chapter 1773. Perebutan tempat. Semua orang melihat ke arah Fu Gaoyun dengan penuh harap. Alam misteri naga tersembunyi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh klan Fu. Sebaliknya, itu dikendalikan bersama oleh 4 kekuatan bintang 3 di dekatnya. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan bintang 3 selanjutnya juga akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, mereka hanya diizinkan mengirim tim yang lebih kecil. Selain itu, alam misteri naga tersembunyi juga memiliki batasan. Hanya mereka yang berada di tingkat duniawi yang memisahkan yang bisa masuk. Bukan karena mereka yang berada di Dividing Soul Tier dan Immortal Palace Tier tidak bisa masuk. Sebaliknya, hanya saja mereka tidak bisa menjelajah terlalu jauh ke dalam dunia misteri. Karena itu,
itu akan menjadi pemborosan besar-besaran dari armor naga darah. Bagi kaum muda, memasuki alam misteri naga tersembunyi menandakan titik balik yang berpotensi besar dalam hidup mereka. Jika mereka cukup beruntung untuk menemukan teknik surgawi tingkat raja dan menelan beberapa pil surgawi, mereka akan menjadi seaneh mungkin. Fu Gaoyun adalah salah satu dari 4 calon penerus klan Fu, jadi dia bisa memberikan 10 tempat. Salah satu tempat pasti akan dicadangkan untuk dirinya sendiri, jadi hanya ada 9 tempat tersisa. Tuan Muda Yun, saya bersedia mengikuti Anda. Saya bersedia mengarungi api dan air untuk melayanimu, seseorang segera berteriak. Ekspresi kesetiaan mereka sama palsu. Di bawah kepura-puraan mereka pada dasarnya meminta tempat untuk memasuki alam misteri naga tersembunyi. Tuan Muda Yun, saya bersedia menjadi pelayan setia Anda. Tuan Muda Yun, Tuan Muda Yun, banyak orang mulai berseru, dan mereka semua menyatakan kesediaannya untuk melayani Fu Gaoyun. Namun, ada juga yang relatif lebih pendiam. Misalnya, Cheng Zong. Dia adalah anak ajaib dari klan Cheng, jadi dia akan menerima tempat dari klannya bahkan jika dia tidak menerimanya dari Fu Gaoyun. Sebagai salah satu dari 5 pasukan bawahan terkuat dari klan Fu, klan Cheng secara alami dapat menerima sebagian tempat untuk memasuki dunia misteri. Namun, porsi ini secara alami jauh lebih kecil dari apa yang diterima klan Fu. Bagaimanapun, karena Cheng Zong telah memutuskan untuk mendukung Fu Gaoyun, dia pasti akan merasa kesal terhadap Fu Gaoyun jika dia tidak memberinya tempat. Pada saat itu, sangat mungkin dia akan pergi untuk mendukung penerus potensial lainnya. Semuanya tergantung pada bagaimana Fu Gaoyun mengalokasikan tempat itu. Ini adalah ujian keterampilan kepemimpinannya, dan ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh setiap pemimpin klan. Dia pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi ini adalah ujian besar mengenai bagaimana dia akan membuat pilihannya, serta bagaimana dia akan menghibur mereka yang tidak terpilih. Ling Han tidak berbicara. Dia tahu tentang alam misteri naga tersembunyi, jadi dia memutuskan untuk mendapatkan beberapa batu naga darah lagi untuk Fu Gaoyun jika dia akhirnya memberinya tempat. Begitulah pembayarannya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan cukup batu naga darah, dia masih memiliki hal-hal seperti teh reinkarnasi untuk digunakan sebagai penggantinya. Dia pasti akan membalas Fu Gaoyun jika dia menerima tempat. Bagaimanapun, nilai terbesar Ling Han adalah potensinya. Dia memiliki potensi untuk menjadi elit Celestial King Tier, dan dia juga memiliki potensi untuk menjadi alkemis bintang 5. Semuanya tergantung pada penilaian Fu Gaoyun, serta tekadnya untuk berjudi. Selain itu, karena Fu Gaoyun telah mengumumkan ini kepada semua orang, dia secara alami telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Dia perlahan membuka mulutnya untuk menetapkan 9 titik. Benar saja, Cheng Zong menerima salah satu tempat itu. Seseorang bernama Li Xuan juga menerima tempat. Setelah mereka, Ling Han dan Permaisuri juga menerima 1 tempat. Adapun 5 tempat terakhir, Fu Gaoyun menempatkannya untuk diterima siapa saja. Mereka akan mengadakan kompetisi kecil, dan mereka yang meraih kemenangan akan menerima tempat ini. Melalui metode ini, mereka yang kalah tidak akan memiliki siapapun untuk diadu. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi di mana kekuatan bisa diperbaiki. Setelah kompetisi, mereka yang menang secara alami hanya merasakan kegembiraan. Namun, mereka yang kalah merasa sangat tidak puas dengan Ling Han dan Permaisuri menerima 2 tempat. Hak apa yang mereka miliki, mereka baru saja tiba, dan mereka juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Namun, mereka telah menerima 2 tempat begitu saja. Siapa yang bisa menerima ini? Namun, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka di hadapan Fu Gaoyun. Jadi, mereka semua mengubur emosi ini ke dalam lubuk hati mereka. Mereka pasti tidak bisa menelan pil pahit ini. Ketika pertemuan berakhir, Ling Han dan Permaisuri pergi ke kediaman mereka di akademi. Ini adalah tempat tinggal yang besar. Sebenarnya, itu pada dasarnya adalah halaman yang sangat besar. Bahkan ada ratusan pelayan, dan semuanya setidaknya di tingkat tubuh surgawi. Ini sangat boros. Fu Gaoyun sangat pengertian, dan dia tidak mengatur 3 tempat tinggal terpisah untuk Ling Han dan kedua istrinya. Sebaliknya, dia menempatkan mereka semua di kediaman yang sama.
tepat setelah menetap, Ling Han diberitahu oleh seorang pelayan bahwa seseorang telah datang berkunjung. Ling Han merenung sejenak sebelum memberitahu pelayan untuk mengundang tamu itu. Ini adalah pria berjubah biru. Namanya Zhao Pang, dan Ling Han melihatnya saat pertemuan tadi. Dia berada di tahap puncak dari pesangon pertama, dan dia belum berhasil memenangkan satu tempat pun selama kompetisi saat itu. Zhao Mingpang berjalan ke aula sebelum melirik Ling Han, dan dengan jijik berkata, "Kamu adalah Ling Han, kan? Kunjungi Tuan Muda Yun besok dan beritahu dia bahwa Anda tidak ingin pergi ke alam misteri naga tersembunyi. Alih-alih pindahkan tempat itu padaku. Namun, saya tidak akan mengambil tempat Anda dengan sia-sia. Sini." Dia melemparkan cincin spasial ke Ling Han, berkata, "Ada 10.000 batu bintang di dalamnya. Ini lebih dari cukup untuk memberi kompensasi kepada Anda." Sejujurnya, 10.000 batu bintang memang jumlah uang yang sangat besar. Namun, itu sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan tempat untuk memasuki alam misteri naga tersembunyi. Selain itu, mereka sudah maju ke Severing Mundanetier dan memperoleh umur tak terbatas. Jadi apakah sulit untuk mendapatkan beberapa Starstone? Ling Han terkekeh saat menerima cincin spasial. Ekspresi pemahaman menyebar di wajah Zhao Pang. Ini seperti yang dia harapkan. Di matanya, Ling Han sama sekali tidak memiliki latar belakang. Sebaliknya, dia hanya ada di sini karena Fu Gaoyun sangat menghormatinya. Karena itu, dia sama sekali tidak percaya diri. Setelah memberinya ketakutan, dia pasti akan menjadi patuh sebisa mungkin. Benar saja, Ling Han mengalah bahkan sebelum dia sempat menyuarakan ancamannya. "Benar-benar pengecut, saya akan dengan senang hati menerima hadiah selamat datang ini. Sekarang, pergilah." Ling Han melambaikan tangannya untuk memecat Zhao Pang. Apa?" Zhao Pang goyah saat mendengar ini. Dia berpikir bahwa dia salah dengar, dan dia bertanya, "Apa yang kamu katakan, Pis? Kamu mengerti?" Ling Han tersenyum, dan melanjutkan, "Di sini, saya akan mengajari Anda. Pertama, letakkan tangan Anda di tanah. Setelah itu, letakkan kepala Anda di lantai. Setelah selesai, Anda dapat mendorong dengan kaki Anda dan berhasil berguling ke depan. Dengan kecerdasan Anda, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mempelajari ini." Zhao Pang langsung meledak karena marah. "Apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang yang terbelakang? Anda pikir saya tidak tahu bagaimana berguling dan kesal?" Dia sangat marah, dan dia segera menunjuk ke arah Ling Han, berteriak, "Jangan desak aku mengizinkanmu untuk kesal sendiri sekarang. Namun, jika kamu bersikeras untuk menerima bantuanku, kaulah yang pada akhirnya akan menderita," kata Ling Han dengan suara tenang sambil menyesap tehnya. Zhao Pang tertawa marah. Orang ini terlalu berani, tidak hanya dia menolak untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia bahkan telah mencuri batu bintangnya. "Dari mana asal keberaniannya, Ling Han? Kau terlalu percaya diri," katanya sambil terkekeh dingin. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lakukan seperti yang saya katakan. Jika tidak, nasib Anda akan sangat sengsara." Ling Han tersenyum dan berkata, "Sama juga untukmu. Jangan menyusahkan diri sendiri." Kelancangan, Zhao Pang meraung. Dia segera menyerang, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jika Ling Han diganti dengan permaisuri, Zhao Pang pasti tidak akan berani menyerangnya, tidak peduli betapa marahnya dia. Bagaimanapun, dia dengan mudah mengalahkan Jin Ziyu, elit pemutusan kedua, dalam satu serangan. Jadi, mengalahkannya, elit pesangon pertama, akan semudah kue. Namun, mungkinkah Ling Han juga begitu aneh? Ling Han menghela nafas saat melihat ini. Selalu ada orang yang ngotot menerima pukulan sebelum akhirnya belajar taat. Karena itu, dia hanya bisa menyusahkan dirinya sendiri untuk mengajari mereka beberapa pelajaran hidup. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan meraih leher Zhao Pang. Dia kemudian mengangkatnya seolah-olah dia adalah bayi perempuan. "Ayo, aku akan membantumu kesal," Ling Han berkata sambil melemparkan Zhao Pang ke kejauhan. Zhao Pang langsung terlempar ke kejauhan,
dengan momentumnya menyebabkan dia tanpa sadar berguling ke depan. Zhao Pang berguling sampai ke pintu masuk halaman, dan baru kemudian dia secara tidak sengaja berhenti. Dia sangat marah dan terhina, dan dia meraung, di mana Starstone-ku? Karena kamu tidak bekerja sama denganku, kamu harus mengembalikan Starstone-ku, kan? Chapter 1774. Rusak. Batu bintang apa? Ling Han bertanya dengan santai. Ekspresi keheranan kemudian menyebar di wajahnya, dan dia berkata, mungkin kamu mengacu pada hadiah selamat datang yang kamu berikan padaku saat itu. Katakan, oh, benar, siapa namamu lagi? Dia melirik Zhao Pang, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum melambaikan tangannya, dan berkata, lupakan saja. Itu tidak penting. Katakanlah, Anda terlalu tidak tulus. Bagaimana Anda bisa meminta kado selamat datang Anda kembali? FCK adikmu. Zhao Pang merasa sangat sedih sampai dia ingin menangis. Ling Han telah mengambil batu bintangnya, dan dia juga melemparkannya ke kejauhan dan memaksanya untuk berguling seperti bola. Sekarang, dia bahkan mengatakan bahwa dia lupa namanya. Betapa menjijikkan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dan melarikan diri. Bagaimanapun, dia pasti tidak bisa mengalahkan Ling Han. Namun, bisakah dia membiarkan orang tanpa latar belakang ini menggertaknya, Zhao Pang? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan Zhao hanyalah hiasan? Dia akan kembali untuk mengumpulkan bala bantuan. Sementara itu, Ling Han tidak peduli. Terlepas dari apakah dia mengambil batu bintang Zhao Pang atau tidak, Zhao Pang pasti akan terus menargetkannya. Jadi, dia hanya akan memperlakukan 10.000 batu bintang ini sebagai pembayaran untuk masalahnya. Dia akan terus memainkan game ini dengan Zhao Clan. Namun, Zhao Pang jelas bukan satu-satunya orang yang berencana menargetkannya untuk tempat memasuki alam misteri naga tersembunyi. Apalagi pasti ada lebih banyak orang yang ingin mengincarnya karena minimnya latar belakang. Tak lama setelah mengusir Zhao Pang, pelayan itu kembali untuk memberitahu dia bahwa ada pengunjung lain yang datang. Pengunjungnya adalah Fu Junyong. Dengan nama keluarga Fu, dia secara alami adalah anggota klan Fu. Namun, ada terlalu banyak anggota di klan Fu, dan ada lebih banyak cabang berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Cabang yang dimiliki Fu Junyong tidak terlalu berharga, jadi mereka secara alami tidak dapat menerima tempat untuk memasuki alam misteri naga tersembunyi. Karena itu, Fu Junyong hanya bisa mengandalkan Fu Gaoyun. Namun, dia tidak cukup kuat, jadi dia belum bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 1 dari 5 tempat yang diperebutkan. Karena itu, dia memutuskan untuk datang ke sini untuk mencari Ling Han. Ini jelas karena dia pikir Ling Han akan mudah diintimidasi. Saudara Ling, Fu Junyong menyapa dengan antusias saat memasuki aula. Dia jauh lebih cerdas dan canggih daripada Zhao Pang. Bagaimanapun, seseorang tidak bisa menyerang orang yang tersenyum bahkan jika mereka marah. Karena itu, Ling Han tersenyum dan berkata, Saudara Junyong, Fu Junyong menolak menyebutkan tempat untuk memasuki alam misteri naga tersembunyi. Namun dia terus berbicara tentang betapa berbahayanya dan mematikan alam misteri itu. Penjelasannya seolah-olah Ling Han pasti akan mati jika dia berani masuk. Ling Han berpura-pura heran, dan dia bertanya, apakah itu benar-benar berbahaya? Memang, Fu Junyong menjawab. Dia senang melihat ini, dan dia segera menggunakan kesempatan itu untuk berkata, Saudara Ling, bagaimana dengan ini? Aku seharusnya sedikit lebih kuat darimu, dan klan juga akan memberiku harta untuk melindungi diriku. Mengapa saya tidak memasuki dunia misteri menggantikan Anda? Yakinlah, berapapun harta yang saya peroleh, saya akan memberi Anda 90% dan hanya menyimpan 10% untuk diri saya sendiri. Bagaimanapun, kami bersahabat seperti itu. Sialan, orang ini benar-benar berhati hitam, setidaknya Zhao Pang masih menawariku 10.000 batu bintang. Tidak peduli apa, itu tetap kekayaan yang nyata. Namun, pria ini mencoba mengambil tempat saya dengan sia-sia, memberi saya 90% dan hanya menyimpan 10% untuk dirimu sendiri. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Pada saat itu, bagaimana jika Anda mengklaim bahwa Anda sangat tidak beruntung,
dan hanya berhasil menemukan 2 potong batu yang tidak berguna. Kalau begitu, seberapa bermanfaatkah janji Anda? Ling Han langsung menolak tawaran ini, berkata, bagaimana saya bisa menyetujui ini? Kami sudah merasa seperti teman lama. Jadi bagaimana saya bisa membiarkan Brother Junyong mempertaruhkan hidup Anda untuk saya? Bagaimana saya bisa menerima hasil kerja keras Anda dengan gratis? Saya pasti tidak setuju dengan ini. Fu Junyong hanya bisa melihat Ling Han dari atas ke bawah. Apakah dia serius atau tidak? Jika dia serius, maka itu akan membuatnya menjadi terlalu bodoh. Namun, jika dia berakting, maka ekspresinya terlalu realistis dan meyakinkan. Karena itu, dia hanya bisa berkata, Saudara Ling, sudah saya katakan, saya sedikit lebih kuat dari Anda, dan saya juga mendapat dukungan dari klan. Jadi, pasti akan jauh lebih aman bagiku untuk menggantikanmu, maka itu lebih dari alasan saya tidak bisa setuju. Ling Han berkata dengan benar. Bagaimana jika Saudara Junyong terluka? Bagaimana jika Saudara Junyong meninggal secara tidak sengaja? Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada istri Anda? Apakah dia tidak akan dilanggar oleh pria lain? Bagaimana dengan anak-anak Anda? Tidakkah mereka harus menyebut pria lain sebagai ayah? Bagaimana jika mereka dianiaya? Bagaimana jika tidak ada yang membakar dupa untukmu di masa depan? Sialan, imajinasi Anda terlalu kaya dan dibuat-buat. Aku masih hidup dan sehat, jadi tidak apa-apa bagimu untuk mengutukku seperti itu. Namun, Fu Junyong tidak bisa mengungkapkan amarahnya saat ini. Bagaimanapun, Ling Han mengatakan ini karena kepedulian dan kepedulian. Karena itu, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menelan kutukan tersebut. Dia tidak bisa menahan meringis. Ling Han mengutuknya untuk mati, namun dia tetap harus berterima kasih atas perhatiannya. Ini menyebabkan dia merasa sangat kesal dan tertahan. Dia dengan bingung menatap Ling Han, dan dia mulai merenungkan apakah dia telah melebih-lebihkan bahaya dari alam misteri naga tersembunyi sedikit terlalu banyak, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengendalikan kebohongannya kembali. Kenapa dia begitu bodoh? Dan mengapa dia begitu luar biasa saleh? Mulut Fu Junyong menjadi kering, dan dia berkata, Saudara Ling, dengarkan nasihat saya. Jangan bertindak begitu gegabah. Ling Han terkekeh, dan menjawab, jika Saudara Junyong bersikeras, maka bukannya saya tidak setuju. Akhirnya datang, kegembiraan menyebar di wajah Fu Junyong, dan dia berkata, silakan lanjutkan, Saudara Ling. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mari berdebat satu sama lain. Jika kau lebih kuat dariku, secara alami aku akan membiarkanmu pergi menggantikanku, kata Ling Han. Dia tidak bisa diganggu lagi mempermainkan Fu Junyong. Hebat, tidak masalah, Fu Junyong menjawab dengan anggukan bersemangat. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ling Han dengan relatif mudah. Lagi pula, Ling Han masih terlalu muda. Selain itu, dia kemungkinan besar sangat dihormati oleh Fu Gaoyun karena bakatnya yang tertinggi dan potensinya yang luar biasa, bukan kekuatannya. Keduanya saling berhadapan di halaman. Saudara Ling, saya akan menyerang sekarang, kata Fu Junyong dengan ekspresi serius. Dia tidak ingin melukai Ling Han dengan parah, karena hal itu kemungkinan besar akan membunuh peluangnya untuk mendapatkan tempat yang berharga. Ling Han mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Jangan khawatir, gunakan kekuatan penuhmu. Saya juga akan mengontrol kekuatan saya sendiri. Ekspresi Fu Junyong seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Dia membuat gerakan menekan, dan sejumlah besar pola berurat Dao Agung langsung terwujud di hadapannya. Kekuatan mereka benar-benar mencengangkan. Sebagai seseorang yang sangat dihargai oleh Fu Gaoyun, dia memang terbilang terampil dan bertalenta. Meskipun Fu Junyong hanya melakukan pemutusan hubungan kerja normal, dia sangat dekat dengan pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Namun, tidak peduli seberapa dekat dia, pesangonnya tetap saja pesangon biasa. Dengan demikian, kekuatan bertarungnya secara alami jauh lebih rendah daripada mereka yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Ling Han menjawab dengan pukulan sederhana. Namun, dia dengan sengaja memadatkan keringat di dahinya, membuatnya tampak seolah-olah dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Setelah merasakan kekuatan pukulan Ling Han,
sedikit penghinaan tanpa sadar menyebar di wajah Fu Junyong. Kekuatan pertempuran ini terlalu lemah. Bakat dan potensi apa yang dilihat Fu Gaoyun dalam dirinya? Selain itu, dia benar-benar memberinya tempat untuk memasuki alam misteri naga tersembunyi. Tinju Ling Han tiba di hadapannya. Fu Junyong bisa merasakan semburan kekuatan yang mengalir deras, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia baru saja akan melepaskan kekuatan untuk memblokir serangan ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun pukulan ini lemah, peraturan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Ini adalah peraturan yang menakutkan yang tidak bisa dia blokir sama sekali. Kekuatan mentah dan peraturan keduanya merupakan aspek penting dari kecakapan pertempuran seseorang. Selain itu, mulai dari Severing Mundanetier, regulasi akan menjadi aspek yang lebih penting. Secara umum, bagaimanapun, pembudidaya tidak akan meninggalkan kultivasi kekuatan mereka. Karena itu, masih ada gagasan untuk mengukur kecakapan bertarung menggunakan kekuatan mentah. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin kuat regulasi mereka. Karena itu, siapa yang mengira pukulan Ling Han yang tampak lemah mengandung peraturan yang luar biasa seperti itu? Tidak baik, Fu Junyong berseru dalam benaknya. Namun, sudah terlambat untuk menghindar. Peraturan Dao Agung melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia langsung meludah seteguk darah dan wajahnya juga menjadi seputih seprai. Ling Han buru-buru berlari mendekat dan bertanya, "Ayah, Kakak Junyong, kamu baik-baik saja? Maafkan saya menggunakan terlalu banyak tenaga. Saya salah mengira bahwa Brother Junyong jauh lebih kuat dari saya." Namun, siapa sangka, dia terus menggunakan kata-katanya untuk menamparkan wajah Fu Junyong. Saat ini, Fu Junyong benar-benar ingin mati. Betapa menyedihkan dia telah dilempari hingga meludah darah. Namun dia tidak dapat menemukan alasan untuk meledak dalam amarah. Dialah yang mengatakan bahwa dia akan mengendalikan kekuatannya, dan dialah yang menyuruh Ling Han menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menelan hasil yang menyakitkan ini. Chapter 1775. Piala Selatan Rock Sun Water. Fu Junyong pergi dalam kesengsaraan dan kesedihan. Luka yang diberikan Ling Han padanya bukanlah yang terpenting. Dia bisa pulih sepenuhnya dari luka-luka ini dalam belasan hari atau lebih. Namun, tempat untuk memasuki dunia misteri. Bagaimanapun, mengikuti Fu Junyong, beberapa orang lagi mengunjungi Ling Han untuk menanyakan tempat untuk memasuki dunia misteri. Beberapa dari mereka relatif sopan, dan mereka bersedia menggunakan batu bintang, obat-obatan suci, atau bahkan teknik budidaya untuk menukar tempat ini. Namun, ada juga beberapa yang sangat sombong, dan mereka langsung memerintahkan Ling Han untuk menyerahkan tempatnya. Saat menghadapi yang pertama, Ling Han juga akan bersikap sopan dan dengan baik hati meminta mereka pergi. Menghadapi yang terakhir, bagaimanapun, Ling Han akan langsung mengalahkan mereka dari kediamannya. Peng, ada getaran keras, dan seolah-olah seluruh halaman akan runtuh. Akhirnya stabil setelah beberapa saat, dan pada saat inilah suara dingin dan menakutkan tiba-tiba terdengar. "Di mana Ling Han? Pergi ke sini untuk menyapaku." Ada kekuatan yang menakutkan dalam suara ini, dan itu pasti bukan milik seseorang di tingkat duniawi yang memisahkan. Sebaliknya, itu milik elit di tingkat jiwa yang membagi. Ling Han berdiri dan mulai terbang. Pada saat ini, seorang pemuda sedang berdiri di depan pintu masuk ke kediamannya dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Meskipun Ling Han menganggapnya sebagai pemuda, dilihat dari vitalitasnya yang kacau, dia setidaknya berusia puluhan miliar tahun. Faktanya, dia bahkan mungkin berusia ratusan miliar tahun. Penampilan mudanya hanya menandakan bahwa dia telah memutuskan hal-hal duniawi pada usia yang relatif muda. Dengan demikian, penampilannya telah dikunci menjadi salah satu pemuda. Dengan kata lain, dia akan tampak muda selamanya. Untuk membuat diri mereka tampak lebih perkasa dan bermartabat, beberapa elit sengaja menua penampilan mereka. Namun, orang ini jelas tidak melakukannya. Bagaimanapun, ada juga orang lain yang berdiri di belakang pemuda ini. Ini adalah seseorang yang dikenali Ling Han. "Fu Zengtong, oh, kamu kalah dariku.
Jadi kamu membawa elit tingkat jiwa yang membagi untuk menebus harga dirimu, benar-benar pecundang yang menyebalkan. Mungkin kamu akan lari kembali sambil menangis dan meminta bantuan dari yang lebih tua setiap kali kamu dikalahkan oleh seseorang di masa depan. Kamu adalah Ling Han, elit Dividing Soul Tier bertanya sambil menatap Ling Han dengan ekspresi dingin. Namanya adalah Fu Ziyuan, dan dia adalah seorang tetua di cabang tempat Fu Zengtong berada. Pada kenyataannya, ada perbedaan banyak generasi di antara mereka. Namun, karena setiap orang telah hidup begitu lama, orang biasanya mengabaikan berapa banyak generasi yang ada di antara mereka, dan mereka semua menyebut generasi yang lebih tua sebagai yang lebih tua. Ling Han meliriknya, tapi dia tetap diam. Fu Zengtong tidak bisa membantu tetapi menegur, "Senior saya mengajukan pertanyaan, bagaimana bocah ini begitu berani?" Ling Han memasang ekspresi acuh tak acuh, dan dia berkata, "Oh, jadi dia benar-benar berbicara dengan saya? Heh, sikap macam apa ini?" Ada api amarah di benak Fu Ziyuan. Bagaimana bisa ada junior yang begitu bodoh dan naif, ketika mereka yang berada di Severing Mundane Tier melihat mereka yang berada di Dividing Soul Tier? Bukankah seharusnya mereka semua kencing dalam ketakutan? Suaranya serius, dan dia berkata, "Kamu menggunakan metode licik untuk mengalahkan Zengtong. Jadi sekarang, aku ingin kalian berdua terlibat dalam pertempuran yang adil lagi." Licik, Ling Han terkekeh dingin di benaknya. Berapa banyak pecundang yang sakit adalah Fu Zengtong ini, dia benar-benar membuat alasan yang begitu buruk. Selain itu, jika Fu Zengtong benar-benar ingin menebus harga dirinya, dia bisa saja kembali ke sini sendirian. Mengapa membawa elit Dividing Soul Tier bersamanya? Bukankah ini untuk menakuti Ling Han? Apakah dia berani menang? Jika dia menang, dia harus menghadapi amarah dari elit tier jiwa yang membagi. Faktanya, Fu Ziyuan bahkan mungkin mengganggu pertempuran mereka dan langsung menargetkan Ling Han. Sebagian besar siswa di akademi ini hanya berada di Tiering Mundane Tier, jadi mereka kemungkinan besar tidak akan dapat mendeteksi teknik curang Fu Ziyuan. Mereka secara terang-terangan menindas Ling Han. "Baiklah, kalau begitu ayo bertarung lagi," kata Ling Han acuh tak acuh. Ekspresi Fu Ziyuan dan Fu Zengtong seolah-olah mereka sudah mengharapkan hasil ini. Di mata mereka, Ling Han secara alami tidak bisa menolak permintaan elit tingkat jiwa yang membagi. Sementara itu, Fu Zengtong juga merasa kalah secara tidak adil. Kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah dari Ling Han, dan karena alat Sudo Celestial tingkat tinggi milik Ling Han itulah dia telah penuh dengan luka. Karena itu, mereka berdua akan dilarang menggunakan Sudo Celestial Tools selama pertempuran berikutnya. Namun, dia telah menerima harta berharga dari sesepuh, dan ini akan membantunya mendapatkan kemenangan yang pasti. Pertarungannya dengan Ling Han tidak hanya mewakili dirinya dan Ling Han. Sebaliknya, itu juga mewakili konflik dan persaingan antara Fu Gaoyun dan Fu Tonghai, dua calon penerus klan Fu. Semakin luar biasa calon penerus, semakin kuat elit yang secara alami akan mereka tarik ke aliansi mereka. Demikian pula, kualitas dan kekuatan pengikut calon penerus juga secara langsung mencerminkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Setelah meninggalkan halaman, Fu Ziyuan melepaskan raungan memekakkan telinga yang mengguncang sekitarnya. Tidak lama kemudian orang-orang mulai terbang. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak orang yang berkumpul. Mereka semua tertarik ke sini oleh keributan yang keras. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bertanya. Mereka bingung apa yang terjadi. Fu Ziyuan segera menjelaskan bahwa ini adalah pertandingan tanding sederhana. Pertandingan tanding, lalu mengapa mereka membutuhkan elit Dividing Soul Tier? Semua orang menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Ling Han berhadapan dengan Fu Zengtong. "Ling Han, kamu mengandalkan Sudo Celestial Tool untuk mendapatkan sedikit keuntungan dariku sebelumnya. Namun kali ini, kami hanya akan bersaing menggunakan teknik surgawi kami. Kami akan berdebat menggunakan kekuatan sejati kami," kata Fu Zengtong. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia benar-benar percaya bahwa dia telah kalah karena Sudo Celestial Tool milik Ling Han. Dengan demikian, dia dengan tegas akan membalikkan keadaan dan meraih kemenangan kali ini. Ling Han mengangkat bahunya dan berkata, "Baiklah, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika Anda ingin berkelahi, berhentilah mengucapkan omong kosong. Jika tidak,
Kata-katamu akan kembali menggigitmu saat kamu kalah lagi. Fu Zengtong sangat senang mendengar ini. Weng, dengan satu pikiran, seekor naga air keluar dari tubuhnya. Ini adalah naga kristal dan semi-transparan yang sisiknya semuanya terbentuk dari simbol Dao Agung. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Southern Caprock Sunwater, seseorang segera berseru dengan takjub. Setelah berubah dan berkembang selama ratusan juta tahun, ini adalah pembentukan kecerdasan dan bentuk Dao besar air. Melepaskan sesuatu seperti ini? Southern Caprock Sunwater ini adalah materi spiritual yang dipelihara dan dilahirkan oleh langit dan bumi. Intinya, ini adalah materi yang sangat bergizi dan bermanfaat. Jika seorang pembudidaya memperbaikinya, tidak hanya kekuatan asal mereka akan meningkat dengan jumlah yang eksplosif, tetapi bahkan kendali mereka atas peraturan elemen air akan meningkat dengan tingkat yang signifikan. Namun, harta karun yang begitu berharga hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Faktanya, bahkan Celestial King Tie tidak bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Apalagi, Southern Caprock Sunwater masih bisa terus berkembang. Itu masih bisa mengembangkan semangat dan mendapatkan kesadaran, dengan demikian menjadi bentuk kehidupan yang sejati. Ini cukup menakutkan. Menurut rumor, yang paling kuat dari hal-hal spiritual ini bahkan dapat mencapai tingkat ascending origin ini hanya satu tingkat utama di bawah tingkat Raja Surgawi. Jika masalah spiritual ini maju ke tingkat Raja Surgawi, mereka tidak akan menjadi masalah spiritual lagi. Sebaliknya, mereka akan menjadi sumber daya. Misalnya, api leluhur dan sumber air. Dengan demikian, semua orang tercengang saat melihat air matahari batu piala selatan yang telah dilepaskan Fu Zengtong, terutama karena itu sudah mengembangkan kecerdasan. Tidak. Air matahari batu piala selatan ini belum memiliki kesadaran spiritual yang cukup. Sepertinya itu tidak mengembangkan kehidupan yang sebenarnya. Orang yang bermata tajam segera berkata. Itu kemungkinan besar ditangkap oleh elit saat itu sedang membentuk intelijen dan kesadaran. Mereka kemudian mengganggu proses tersebut, sehingga memiliki semangat, tetapi kesadaran spiritualnya tidak cukup. Meski begitu, ini tetaplah Southern Caprock Sunwater yang telah mengembangkan semangat, kekuatan dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Fu Zengtong penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Leluhur dari cabangnya secara tidak sengaja mendapatkan air matahari batu piala selatan ini sejak lama. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Jika dia tidak begitu dipermalukan, dan jika bukan karena dia kurang percaya diri terhadap Ling Han, leluhurnya pasti tidak akan membiarkan dia meminjam harta berharga ini. Saat ini, dia melepaskan harta berharga ini untuk mendapatkan kemenangan dalam satu gerakan. Naga air itu meraung, melepaskan kekuatan yang mencengangkan ke sekitarnya. Itu setidaknya di membagi jiwa Tier. Bagaimana Ling Han melawan? Semua orang menggelengkan kepala saat melihat ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pembudidaya tingkat duniawi yang putus. Bahkan para elit di jiwa yang dari tingkat jiwa yang membagi tidak akan mampu menyaingi air matahari batu piala selatan ini. Namun, ada ekspresi aneh di wajah Ling Han. Ini karena gumpalan kekuatan telah muncul di dalam dirinya. Sumber air Suanyin. Ini adalah salah satu dari 9 sumber air hebat dari alam surgawi. Itu adalah sumber dari semua air, dan itu adalah ibu dari semua air. Saat ini, sumber air Suanyin sedang melepaskan perasaan keserakahan ia ingin mengkonsumsi naga air. Karena sumber air Suanyin telah menjadi sumber kekuatan Ling Han, dia dapat dengan jelas menentukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi naga air. Dengan kata lain, dia memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi air matahari batu piala selatan. Ini karena dia termasuk dalam level yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan dia untuk menekan materi spiritual ini secara komprehensif. Chapter 1776. Mencuri. Apa tidak apa-apa memilih orang seperti ini? Apa kau tidak takut melahirkan seorang anak laki-laki tanpa Asteris Hall? Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan tiba-tiba berkata. Semua orang menoleh,
hanya untuk melihat seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar dari kerumunan. Ini tidak lain adalah Situ Xiao Zhen. Faktanya, seseorang sudah dapat menentukan pemilik suara ini tanpa melihat-lihat. Bagaimanapun, hanya sedikit wanita yang berbicara dengan berani seperti ini. Lady Xiao Zhen, semua orang segera mengucapkan salam setelah melihat Situ Xiao Zhen. Situ Xiao Zhen baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja pertama, namun kakeknya adalah seorang alkemis bintang 3 yang perkasa. Dengan demikian, ini langsung meningkatkan statusnya beberapa tingkat. Bahkan pemimpin klan Fu Clan harus memperlakukan alkemis bintang 3 dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa hanya Situ Xiao Zhen yang bisa mengganggu orang lain, dan tidak ada orang lain yang bisa mengganggunya. Jika tidak, mereka akan mencari kematian. Dengan demikian, gangguannya langsung menyebabkan Fu Xiyuan mengerutkan kening. Ini adalah leluhur Mini, gadis kecil, kenapa kamu lari ke sini? Fu Xiyuan bertanya sambil terkekeh. Meskipun dia mengadopsi posisi penatua, dia berbicara dengan sopan dan bertindak seramah mungkin. Apakah kamu berhak memanggilku gadis kecil? Situ Xiao Zhen berkata sambil mencibir. Kakek tua, kenapa tidak kau buang air kecil dan lihat bayanganmu sendiri? Wajahmu bengkok dan menjijikkan, jadi berhentilah untuk bersikap ramah padaku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Fu Xiyuan langsung meledak karena marah. Dia telah mendengar tentang reputasi jahat Situ Xiao Zhen sebelumnya. Namun hanya setelah bertemu dengannya dia akhirnya menyadari betapa beracunnya lidahnya sebenarnya. Namun, dia tidak berani melepaskan amarahnya. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya cucu perempuan Situ Tang? Jika ada yang berani mengganggunya, terlepas dari apakah mereka benar atau tidak, lelaki tua itu pasti akan bergegas untuk bertarung secara pribadi dengan mereka. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat dia menghadapi alkemis bintang 3 yang berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya, jika ada yang berani menyerangnya, pemimpin klan dan klan Fu pasti akan bergegas menghukum mereka secara pribadi. Wah, gadis kecil, Fu Xiyuan berkata sambil tersenyum paksa. Dia melambaikan tangannya dan melanjutkan, baiklah, cukup dengan omong kosong itu. Ini adalah pertarungan yang adil dan seimbang. Adil, adil, Situ Xiao Zhen berkata dengan seringai dingin. Meskipun lidahnya beracun, dia adalah seseorang yang memiliki rasa keadilan dan kebenaran yang luar biasa. Jadi, dia akan langsung mengutarakan pikirannya jika dia menemukan sesuatu yang tidak adil. Dia tidak akan pernah menyembunyikan emosinya. Ling Han, ikuti aku, dia berkata. Coba saya lihat siapa yang berani menargetkan Anda. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Dia adalah penggemar berat rasa keadilan dan kebenaran Situ Xiao Zhen. Namun, dia tetap ingin mengonsumsi naga air itu. Namun, pertarungannya dengan Fu Zhengtong telah diinterupsi secara paksa olehnya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tidak perlu. Ini pertandingan tanding yang sederhana, katanya dengan melambaikan tangan. Air sumber Suanyin melepaskan dorongan yang semakin kuat untuk mengonsumsi air matahari batu piala selatan. Ini adalah sumber kekuatannya, jadi dalam arti tertentu, itu juga mewakili keinginan tubuhnya sendiri. Situ Xiao Zhen ragu-ragu mendengar ini, dan dia berkata, dasar bodoh, itu air matahari batu kap selatan. Apalagi kecerdasan itu sudah berkembang, apa menurutmu itu hanya harta surgawi biasa, omong kosong? Saya hanya ingin mengkonsumsinya karena itu adalah Southern Cup Rock Sun Water. Ling Han tersenyum, dan berkata, aku belum pernah melihat masalah seperti itu sebelumnya, jadi aku ingin merasakan kekuatannya. Kamu bodoh *net, Situ Xiao Zhen berkata sambil membalik burung itu ke arah Ling Han. Jadilah itu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Saya tidak bisa diganggu lagi. Setelah mengatakan ini, dia lari dengan frustrasi. Semua orang bingung saat melihat ini. Ling Han mendapat dukungan dari Situ Xiao Zhen. Jadi mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menolak pertempuran? Mungkinkah dia benar-benar bodoh? Bahkan Fu Xiyuan sedikit bingung saat melihat ini. Dia menolak untuk percaya bahwa seorang kultivator tingkat duniawi yang putus bisa sebodoh itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghancurkan otaknya,
dia masih tidak tahu bagaimana Ling Han mungkin akan menyaingi Southern Caprock Sunwater. Mungkin dia memiliki hal-hal spiritual yang kuat seperti api yaksa atau guntur langit ke-6. Tidak mungkin, lelucon apa? Fusi Yuan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk tidak menghentikan Ling Han. Mereka pasti harus memenangkan kembali wajah mereka. Jika tidak, cabang mereka akan sangat terhina. Fu Zengtong meraung keras sebelum menyerang Ling Han. Dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Ledakan, naga air itu melolong marah. Ini adalah masalah spiritual surga dan bumi. Dan ketika tumbuh, itu bahkan bisa mencapai tingkat asal naik. Meskipun terluka sekarang, itu masih memiliki kekuatan elit tier jiwa yang membagi. Selain itu, ia memiliki dao besar air yang bisa diselidiki dan dipahami seseorang. Karena itu, ini jelas merupakan harta yang paling berharga. Namun, sayang sekali bahwa itu hanya di tingkat jiwa yang membagi, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengandalkannya untuk memahami sifat mistik dari tingkat istana abadi. Jika tidak, itu akan menjadi lebih berharga. Di sisi lain, bagaimanapun, Fu Zengtong tidak akan bisa meminjam harta ini jika itu benar-benar sempurna dan mampu mencapai tingkat asal ascending. Bagaimanapun, harta karun yang begitu kuat pasti akan menarik pasukan tingkat asal ascending yang bahkan mungkin mencoba untuk mencurinya dengan paksa. Naga air itu tak terbendung saat menukik. Ling Han berlari ke samping untuk menghindar, dan dia mulai terlibat dalam pertempuran dengan Fu Zengtong. Namun, naga air itu terlalu kuat. Bagaimanapun, itu di tingkat jiwa yang membagi, dan itu mungkin bahkan di atas jiwa yang itu berpotensi mencapai jiwa yin atau bahkan jiwa bumi. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Ling Han sesekali disambar naga air. Namun, yang mengejutkan, Ling Han seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Dia tetap tenang dan tenang terlepas dari bagaimana naga air membuat kekacauan di sekitarnya. Seolah-olah naga air itu bukanlah elit tier jiwa pembagi, melainkan seorang kultivator tingkat kejadian yang sangat sedikit. Semua orang terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Sementara itu, Ling Han diam-diam merasa gembira. Setiap kali dia bentrok dengan naga air, dia akan memetik gumpalan kekuatan regulasinya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Selama proses ini, kekuatan asalnya akan terus meningkat dengan kecepatan tetap. Untuk Celestial, akumulasi kekuatan asal sudah relatif tidak penting. Namun, ini masih merupakan sesuatu yang perlu dikumpulkan seiring waktu. Karena itu, mengapa Ling Han tidak menerima kekuatan asal gratis ini? Tentu saja, tugas terpentingnya masih memperkuat sumber daya. Jika Ling Han ingin memahami kekuatan regulasi, dia dapat menggunakan sumber kekuatannya sendiri untuk memahami regulasi air dan regulasi api. Bagaimanapun, kedua kekuatan sumber ini sudah berada di tingkat Raja Surgawi. Apakah kesulitan memahami langit dan bumi sama dengan kesulitan memahami kekuatan dan tubuh sendiri? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum mencapai tingkat Raja Surgawi, kecepatan kultivasi Ling Han akan puluhan ribu kali lebih cepat daripada pembudidaya lainnya. Ini tidak bisa dihindari. Lagi pula, siapa lagi yang cukup beruntung untuk memurnikan sumber kekuatan langit dan bumi? Bahkan ketika mempertimbangkan Raja Surgawi, hanya sedikit yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Saat mereka bertabrakan, Ling Han terus mengekstrak kekuatan naga air. Sepertinya mereka terlibat dalam pertempuran sengit, namun pada kenyataannya, naga air itu terus menjadi lebih lemah. Jika Southern Caprock Sunwater benar-benar mengembangkan kecerdasan, itu pasti tidak akan bertarung melawan Ling Han secara langsung seperti yang dilakukannya sekarang. Lagi pula, apakah itu sebodoh itu? Sayangnya, bagaimanapun, itu telah ditangkap oleh leluhur ketika itu pada saat paling kritis dalam mengembangkan kecerdasan. Karena itu hanya bisa dengan bodohnya bertempur melawan Ling Han. Itu terus melemah, dan Ling Han terus merasa gembira. Dia penuh dengan origin power. Faktanya, jika dia tidak maju, dantiannya akan terlalu kecil untuk menampung lebih banyak benda langit dan kekuatan asal lagi.
Berhenti, Fu Xiyuan tiba-tiba berteriak. Alisnya mengerut, dan dia berkata kepada Fu Zengtong, "Serang aku dengan kekuatan penuhmu." Fu Zengtong tersendat saat mendengar ini, namun dia segera tersadar. Memang, ada sesuatu yang aneh, bagaimana bisa Southern Caprock Sunwater begitu lemah, itu bahkan tidak bisa menekan pembudidaya tingkat mundane Sever yang sangat sedikit. Dia mengacungkan naga air dan menyerang Fu Xiyuan dengan kekuatan penuhnya. Ledakan naga air memancarkan kekuatan yang kuat saat mengumpulkan partikel air dari langit dan bumi. Namun, Fu Xiyuan tercengang saat dia memblokir serangan ini. Meskipun serangan naga air tampak kuat, pada kenyataannya, kekuatan penghancurnya hanya pada tahap awal pemutusan keempat. Dia sampai pada realisasi tiba-tiba, pantas saja Ling Han bisa menyaingi kekuatan naga air ini. Ternyata, ini adalah naga air palsu, air matahari batu piala selatan. Chapter 1777. Undangan dari Tuan Muda Hai. Hahaha, semua penonton tertawa terbahak-bahak. Setelah menyebabkan begitu banyak keributan dan memberi mereka harapan yang tinggi untuk pertempuran berikutnya, Fu Zengtong segera menjadi lemas dan tidak kompetitif begitu saja. Sementara itu, ekspresi Fu Xiyuan sangat gelap. Apa yang sedang terjadi? Mungkin Fu Zengtong telah melepaskan Southern Caprock Sunwater terlalu lama, jadi udara bocor. Dia menjentikkan lengan bajunya karena frustrasi. Jika dia langsung mengganggu dan menekan Ling Han, orang lain akan menuduhnya memilih yang lemah. Tentu, ada elit Dividing Soul Tier di cabang Fu Tonghai, tapi apakah tidak ada elit Dividing Soul Tier di cabang Fu Gaoyun? Klan Fu memiliki aturannya masing-masing. Pertempuran antara pengikut pemimpin potensial yang berbeda dibatasi secara ketat pada mereka yang berada di tingkat duniawi yang memisahkan. Jika elit di atas tingkat kultivasi ini berpartisipasi, mereka akan dihukum berat oleh klan. "Ayo pergi," Fu Xiyuan berkata sambil berbalik. Fu Zengtong buru-buru mengikuti di belakangnya. Dia tidak lebih kuat dari Ling Han, dan jika dia memperhitungkan Pseudo Celestial Tool Ling Han, dia hanya bisa berharap untuk mencapai kemenangan jika dia menggunakan piala Southern Rock Sunwater. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membalas kekalahannya? Dia dengan sedih pergi bersama Fu Xiyuan. Senyuman tersungging di wajah Ling Han. Dia telah memperoleh hasil yang sangat besar. Dia kembali ke halamannya dan segera memasuki menara hitam. Dia kemudian menyalurkan teknik budidayanya di bawah pohon reinkarnasi, menyempurnakan kekuatan asal menjadi daging dan tulangnya. Saat ini, akumulasi kekuatan asal telah mencapai tahap puncak dari pemutusan kedua. Namun, pemahamannya tentang regulasi sedikit lebih rendah. Karena itu, dia masih belum bisa maju, artinya dia hanya bisa menunggu dengan sabar. 3 kekuatan sumber berbeda terjalin di dalam tubuhnya. Air, api, dan petir. Kekuatan sumber elemen air dan api dipelihara dan dilahirkan oleh langit dan bumi. Sementara itu, sumber daya elemen petir diperoleh dari cairan kesengsaraan surgawi. Dengan demikian, itu secara fundamental lebih lemah daripada 2 kekuatan sumber lainnya. Karena itu, kekuatan sumber elemen api dan air menempati 90% wilayah, sedangkan sumber daya elemen petir hanya menempati 10% wilayah. Ling Han mengamati sumber daya elemen air. Setelah menyerap sebagian besar esensi air matahari batu piala selatan, sumber daya elemen air ini juga telah tumbuh lebih besar sedikit. Namun, karena levelnya sudah sangat tinggi, pertumbuhan ini sepertinya relatif tidak signifikan. Bagaimanapun, sedikit pertumbuhan lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin itu hanya bisa membantunya mencapai surga pertama dari Celestial King Tier sebelumnya. Namun sekarang bisa membantunya mencapai surga kedua dari Celestial King Tier? Tentu saja, ini berpikir terlalu jauh ke depan. Ling Han terus menyempurnakan kekuatan asal menjadi darah, daging, dan tulangnya. Ini adalah proses mengolah dan menempa tubuhnya. Akumulasi kekuatan asal akan menjadi relatif tidak penting setelah mencapai tingkat duniawi yang putus. Jadi mereka yang berada di tingkat budidaya ini akan sering menggunakan kekuatan asal mereka untuk meredam tubuh mereka. Setelah maju ke Severing Mundane Tier,
dapat dikatakan bahwa setiap orang akan menjadi seseorang yang mempraktikkan seni tubuh. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa kuat fisik mereka. Ling Han berhenti dan menggelengkan kepalanya setelah memperbaiki kekuatan asal selama beberapa jam. Meskipun ada dua kekuatan sumber langit dan bumi di dalam tubuhnya, dan meskipun dia mendapat bantuan dari pohon reinkarnasi, masih sangat sulit untuk mendapatkan pemahaman yang cukup untuk maju ke pemutusan ketiga. Dia harus menunggu setidaknya 1000 tahun lagi. Apakah ini lambat? Tidak semuanya. Misalnya, Mao Dai adalah seorang keajaiban yang terkenal, namun dia masih membutuhkan waktu 300 juta tahun untuk maju dari tahap awal pesangon pertama ke tahap puncak dari pesangon ketiga. Apakah mungkin untuk maju lebih cepat? Tentu saja, seseorang dapat menelan obat surgawi. Jika tidak, seseorang juga bisa memasuki kolam mandi surgawi seperti yang ada di klan Han. Dengan melakukan itu, seseorang secara alami akan memperoleh aliran pemahaman yang stabil. Selama mereka bukan orang bodoh, kultivasi mereka secara alami akan meningkat pada tingkat ledakan. Ling Han menghela nafas dengan emosi. Dia sudah memiliki banyak harta karun. Namun jika dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia masih perlu memasuki semua jenis situs kuno untuk mencari peluang langka. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Jika tidak, naik satu level kecil setiap 1000 tahun adalah sesuatu yang bahkan tingkatan raja muda seperti Chang Sun Liang dan Fu Gaoyun akan menerimanya dengan gembira. Mereka pasti tidak akan menganggap kecepatan ini lambat. Sementara itu, Zhao Pang telah mencari bantuan dari sosok kuat klan Zhao, dan mereka ingin memberikan tekanan pada Ling Han. Namun, Situ Xiao Zhen memberitahu kedua alkemis bintang 3 itu tentang hal ini, dan mereka berdua menjadi sangat tidak senang. Mereka segera mengeluh kepada pemimpin klan Fu Clan, dan akibatnya, klan Zhao diperlakukan sebagai contoh dan sangat diperingatkan olehnya. Hanya pada saat inilah semua orang tiba-tiba menyadari, tidak benar bahwa Ling Han tidak memiliki latar belakang yang kuat. Sebaliknya, dia mendapat dukungan dari dua alkemis bintang 3. Setelah mengetahui hal ini, tidak ada lagi yang berani memprovokasi Ling Han. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan banyak anggota klan Fu sangat memikirkan Fu Gaoyun. Dengan mendapatkan dukungan dari Ling Han, dia pada dasarnya mendapatkan dukungan dari dua alkemis hebat. Ini sangat penting bagi tujuan Fu Gaoyun untuk menstabilkan posisinya sebagai calon penerus. Faktanya, itu juga hubungan kritis yang mungkin membantunya menjadi satu-satunya penerus klan Fu. Beberapa cabang ragu-ragu dan pasukan bawahan segera mulai condong ke arah Fu Gaoyun. Pada gilirannya, ini memberikan tekanan besar pada 3 calon penerus lainnya. Fu Gaoyun secara alami sangat senang. Dia hanya berkenalan dengan Ling Han karena dia menghargai kepribadiannya. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Ling Han juga seorang alkemis berbakat yang akan memberinya bantuan sebesar itu. Untuk berterima kasih kepada Ling Han, dia menjadi lebih antusias saat membantunya mencari metal godly level 20. Di saat yang sama, dia juga memerintahkan lebih banyak orang untuk mencari keberadaan Istana Rock. Dengan peningkatan upaya yang signifikan ini, tidak lama kemudian mereka memperoleh beberapa hasil. Logam saleh dapat diperoleh selama seseorang memiliki cukup uang. Sementara itu, kabar tentang Istana Rock juga disampaikan dari kejauhan. Berita ini datang dari kota yang terletak di dekat laut tak berbatas. Itu datang dari seorang pedagang yang telah melakukan perjalanan ke alam surgawi barat. Memang, Ling Han saat ini berada di alam surgawi timur, sedangkan Istana Rock terletak di alam surgawi barat yang jauh. Ling Han sangat terharu mendengar berita ini. Namun, menyeberangi laut tanpa batas adalah masalah yang sangat berbahaya. Ada binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di laut. Faktanya, bahkan ada Celestial King Tier Immortal Beast di laut. Dengan kekuatan Ling Han saat ini, mencoba menyeberangi laut sama dengan mencari kematian. Dia harus mengikuti tim pedagang. Dengan kata lain, dia harus membayar sejumlah besar uang untuk menyeberangi lautan. Namun, Ling Han tidak mengkhawatirkan biaya ini. Sebaliknya, dia khawatir uang saja tidak akan cukup.
tidak ada yang bisa menjamin bahwa menyeberangi laut akan aman. Beberapa kekuatan kuat telah membuka rute yang ditetapkan di laut, namun meskipun demikian, mereka masih akan memberitahu penumpang mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika itu terjadi, Ling Han tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di Menara Hitam. Mungkin dia bahkan bertemu dengan bahaya besar saat dia menjulurkan kepalanya lagi. Setelah merenungkan ini untuk waktu yang lama, Ling Han memutuskan untuk menyeberangi laut setelah dia mencapai setidaknya tingkat jiwa pembagi. Melakukan hal itu akan meningkatkan keamanannya dengan jumlah yang signifikan. Selain itu, dia juga telah menerima bantuan besar dari Fu Gaoyun, jadi akan sangat tidak sopan jika dia pergi saat ini. Lagi pula, berangkat pada saat ini pasti akan menyebabkan runtuhnya dukungan yang baru diperoleh Fu Gaoyun. Ling Han bukanlah seseorang yang akan meninggalkan hal-hal yang belum selesai. Secara kebetulan, dia juga ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu selama perjalanannya ke alam misteri naga tersembunyi. Jika dia bisa menemukan metode untuk dengan cepat maju ke pemutusan ketiga, maju ke tingkat jiwa pembagi tidak akan menjadi masalah yang jauh lagi. Saat ini, dia sedang menunggu alam misteri naga tersembunyi terbuka. Sementara itu, para elit kadang-kadang pergi ke Akademi Naga Langit untuk memberikan ceramah tentang Dao. Namun, kebanyakan dari mereka hanya berada di tingkat jiwa pembagi. Sangat jarang bagi elit tingkat Istana Abadi untuk memberikan ceramah. Ling Han kadang-kadang menghadiri ceramah ini, dan ini terutama untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat jiwa yang membagi. Mirip dengan Severing Mundanetier, seseorang juga harus pergi ke lokasi yang ditentukan di Celestial Realm untuk maju ke Dividing Soul Tier. Jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin untuk maju ke tingkat jiwa yang membagi. Bagaimanapun, orang adalah makhluk pelupa, dan tidak lama kemudian keributan yang disebabkan oleh Ling Han dengan cepat mereda. Bagaimanapun, dia tetap bersikap sangat rendah hati sesudahnya. Lagi pula, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Saat ini, ada orang lain yang orang-orang tanpa sengaja akan mengutuk ketika mereka menyebut-nyebutnya. Ini tidak lain adalah anjing hitam besar yang mengenakan celana dalam besi. Anjing hitam besar ini terlalu menjijikkan, dan dia suka meniduri orang di kiri dan kanan. Dia akan melakukan kejahatan apapun yang terpikir olehnya. Selain itu, dia sangat licin, dan tidak ada yang bisa berharap untuk menangkapnya sama sekali. Namun, itu juga karena ada suasana misteri tentang dirinya. Dia sudah menjadi legenda akademi. Untuk ini, Ling Han hanya bisa mengeluarkan beberapa tetes keringat dingin. 1 bulan kemudian, Ling Han menerima tamu. Tuan Muda Han, hamba yang rendah hati ini disebut Liu Huayu. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Terlebih lagi, saat melihat matanya yang menggoda, Ling Han merasakan dorongan yang kuat untuk melompat dan mendorongnya ke bawah, dan kemudian dengan marah memasuki tubuhnya. Hati Ling Han bergetar. Dia memiliki istri yang sangat cantik di permaisuri, jadi wanita mana yang masih bisa membuatnya kehilangan kendali? Wanita ini telah mempraktikkan teknik mantra, jadi setiap gerakannya semenarik dan seduktif mungkin. Tuan Muda Hai mengirimkan undangannya, katanya dengan suara merdu. Chapter 1778. Persuasi. Tuan Muda Hai, Fu Tong Hai, Ling Han tiba-tiba mengerti. Karena dia, Fu Gaoyun sekarang menikmati dukungan yang terus meningkat. Selain itu, mendapat dukungan dari 2 alkemis bintang 3 terlalu perkasa dan mengesankan. Itu juga karena inilah Fu Tong Hai tidak bisa tetap tenang. Jika ini terus berlanjut, Fu Gaoyun pasti akan menjadi penerus yang sah untuk posisi pemimpin klan. Ling Han tersenyum dan menjawab, "Saya tidak akrab dengan Fu Tong Hai, bukan? Bagaimana kabarmu?" Liu Huayu bertanya dengan senyum menawan dan lembut. Senyumannya seindah 100 kuntum bunga yang sedang mekar. Selain itu, teknik pesonanya sangat tinggi, dan mereka tidak bergantung pada dia menjual tubuhnya atau secara fisik merayu orang lain. Hanya gerakan dan senyumannya yang cukup untuk membuat seseorang terpesona. Selama Anda bisa bercakap-cakap tentu akan ada sesuatu untuk dibicarakan, katanya.
Dia memutar rambutnya, memperlihatkan sebagian kecil dari telinganya yang halus dan seperti giok. Namun, dia segera melepaskan rambutnya untuk menutupinya lagi, dan ini akan membuat pikiran seseorang menjadi gatal karena haus. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, "Ya, mungkin tidak. Tuan Muda Han, apakah Anda mencoba mempersulit pelayan yang rendah hati ini?" Liu Huaiyu berkata dengan ekspresi sedih. Ekspresinya tidak hanya menimbulkan simpati, tapi juga akan menggoyahkan nafsu seseorang. Saat melihat ekspresinya, seseorang akan merasakan dorongan yang kuat untuk meraih tubuh dan mainannya dengan lekuk tubuhnya yang indah dan menggairahkan. Namun, Ling Han sama sekali tidak terpengaruh. Teknik pesona Liu Huaiyu benar-benar kuat, dan secara sempurna melengkapi pesona alami tubuhnya. Namun, dia menghadapi permaisuri setiap hari, jadi bagaimana dia tidak bisa menahan godaan semacam ini? Dia tersenyum, dan berkata, "Nyonya Liu, tolong kembali, Tuan Muda Han. Apakah Anda takut kedua istri Anda akan cemburu?" Liu Huaiyu bertanya dengan tawa keperakan. Dia menutupi mulut mungilnya, dan dia melanjutkan, "Dengan bakat saleh Tuan Muda Han, itu tidak akan berlebihan bahkan jika Anda memiliki 200 istri. Apalagi 2 istri. Lagi pula matanya dipenuhi rayuan, dan dia berkata, "Kita masih belum melakukan apapun, belum." Kata-katanya dipenuhi dengan ambiguitas dan godaan. Mereka masih belum melakukan apapun, jadi apakah ini berarti mereka akan melakukan sesuatu nanti? Ling Han melambaikan tangannya, berkata, "Para pelayan, singkirkan pengunjung ini." Liu Huaiyu buru-buru berlari, dan berseru, "Tuan Muda Han." Dia meraih lengannya dan dengan ringan mengayunkannya. Dia kemudian menyandarkan tubuh langsingnya ke arahnya, dan dia berkata, "Jangan terlalu kejam, jika perlu, hamba yang rendah hati ini akan melakukan apapun yang kamu minta." Matanya penuh dengan belas kasihan, dan bibirnya semerah api. Seolah-olah dia bisa dengan mudah dipicu oleh orang lain. Ling Han dapat dengan jelas merasakan ketegasan payudara Liu Huaiyu melalui lengannya, namun dia masih dengan tegas menariknya dari pelukannya. "Tunjukkan pintu kepada tamu ini." "Tuan Muda Han," Liu Huaiyu berseru. Ekspresinya goyah, dan dia segera menghapus ekspresi menawan dari wajahnya. Pada saat ini, ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan, dan seolah-olah dia adalah gadis yang tidak bisa diganggu-gugat. Transformasi ini terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga Ling Han hampir tidak bisa sadar. "Tuan Muda Han, seperti kata pepatah, sudah menjadi sifat manusia untuk berjuang menjadi lebih baik," kata Liu Huaiyu sambil tersenyum. Dia masih tersenyum, namun senyumnya tidak memancarkan pesona lagi. Transformasi auranya sangat mencengangkan. Seperti kata pepatah, unggas halus hanya bertengger di pohon yang bagus. Meskipun reputasi Fu Gaoyun meningkat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan potensi dan pengalaman yang mendalam dari Tuan Muda Hai? Jika Tuan Muda Han bersekutu dengan Tuan Muda Hai, itu akan menjadi aliansi antara raksasa. Pada saat itu, posisi pemimpin klan masa depan pasti akan jatuh ke tangan Tuan Muda Hai. Selain itu, Tuan Muda Hai juga setuju untuk menunjuk Tuan Muda Han sebagai pasukan bawahan pertamanya pada saat itu. Nyatanya, Tuan Muda Hai akan mengizinkanmu membangun kotamu sendiri. Membangun kotanya sendiri ini janji yang cukup besar. Tentu saja, janji Futong Hai adalah satu masalah, dan apakah dia memenuhinya adalah masalah lain sama sekali. Membuat janji kosong sangatlah mudah dan umum. Jelas tidak ada kekurangan orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Bagaimanapun, kata-kata Liu Huaiyu sangat berwarna dan mewah. Ling Han menyeringai, dan berkata, "Aku ditakdirkan untuk menjadi Raja Surgawi di masa depan. Jadi apakah Anda mungkin meremehkan nilai saya?" Liu Huaiyu tercengang mendengar ini. Dia telah bertemu dengan orang-orang yang terlalu percaya diri sebelumnya, dan dia juga bertemu dengan orang-orang yang membuat klaim sombong karena mereka ingin membuatnya terkesan. Namun, dibandingkan dengan Ling Han, klaim mereka sangat menyedihkan. Menjadi Raja Surgawi, hahaha, Raja Surgawi adalah makhluk paling kuat di alam surgawi. Hanya satu bayangan mereka yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah makhluk terpenting yang hanya bisa dilihat oleh para keajaiban dan tingkatan raja. Faktanya, bahkan sangat berbakat seperti dia, Futong Hai hanya berani menetapkan tujuan untuk mencapai tingkat istana abadi.
mungkin keberuntungannya akan meledak, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat asal ascending di masa depan. Namun, Celestial King Tier, dia bahkan tidak berani memimpikannya ini. Bahkan di antara putra suci dan putri suci dari sekte terkemuka yang memiliki sumber daya tak terbatas untuk dibakar, hanya kurang dari 1 dari 10.000 dari mereka yang pada akhirnya akan berhasil menjadi Raja Surgawi. Celestial memiliki umur yang tidak terbatas, dan Celestial King lebih merupakan makhluk terkuat di dunia. Menurut rumor, mereka bisa memadamkan kesengsaraan abadi mereka dengan lambaian tangan mereka. Makhluk ini tak terkalahkan dan abadi. Meski begitu, hanya sedikit dari mereka yang ada di dunia. Kenapa begini? Ini karena terlalu sulit untuk menjadi Raja Surgawi. Mungkin Raja Surgawi baru hanya akan muncul setiap 100 miliar tahun atau 1 triliun tahun. Karena itu, Liu Huaiyu akan tertawa kecil jika Ling Han membuat klaim berani lainnya. Namun, mengklaim bahwa dia akan menjadi Raja Surgawi, dia tidak bisa tertawa bahkan jika dia mau. Di alam surgawi, Raja Surgawi mewakili kekuatan tertinggi dan tak terkalahkan. Jika seseorang tidak bisa mencapai ketinggian ini, maka mereka hanya bisa menatap dengan hormat dan hormat. Liu Huaiyu tersendat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tergagap. Tuan Muda Han, sungguh aspirasi yang luar biasa, namun, kata-katanya jelas bukan pujian. Ling Han hanya seorang junior yang sangat muda, dan dia hanya mendapat dukungan dari 2 alkemis bintang 3. Namun, dia sebenarnya membual bahwa dia akan menjadi Raja Surgawi. Jika kabar ini menyebar, orang lain pasti akan memperlakukannya seolah-olah dia benar-benar bodoh. Suara Ling Han tenang, dan dia berkata, "Jika Fu Tonghai dapat membantuku mencapai Celestial King Tier, aku tidak akan keberatan untuk menemuinya. Jika tidak, jangan buang waktu saya." Sialan, Liu Huaiyu hampir menamparkan wajahnya. Jika Fu Tonghai tahu bagaimana menjadi Raja Surgawi, apakah dia masih akan peduli untuk menjadi pemimpin klan Fu Clan? 100 juta posisi pemimpin klan tidak akan sebanding dengan posisi Raja Surgawi. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika orang lain berbicara tentang bisnis, mereka semua meminta keuntungan yang selangit sambil akhirnya menerima harga yang layak. Namun, permintaan Ling Han hanyalah astronomis. Bagaimana dia bisa membalasnya? Kalau begitu, hamba yang rendah hati ini akan meminta instruksi Tuan Muda Hai, kata Liu Huaiyu. Dia akhirnya berdiri untuk pergi, dan ekspresinya sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi begitu bingung di hadapan seorang pria, dan ini juga pertama kalinya dia gagal meyakinkan targetnya. Ini adalah pukulan telak, dan dia tidak bisa tidak curiga bahwa pesonanya telah melemah. 2 jam kemudian, orang lain datang berkunjung. Orang ini tidak lain adalah Fu Tonghai, salah satu dari 4 calon penerus klan Fu. Dia adalah pria yang menawan, dan dia penuh dengan sikap seorang raja. Wanita pasti akan tertarik padanya, dan pria pasti akan terkesan padanya. "Saya Fu Tonghai," dia memperkenalkan dengan tawa keras saat dia memasuki halaman Ling Han. Ling Han mengangguk sebagai jawaban, berkata, "Saudara Hai. Saudara Ling, kamu adalah orang yang memiliki cita-cita besar, dan kebetulan, aku juga. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk membangun masa depan yang indah?" Ada antisipasi yang sangat besar di wajah Fu Tonghai saat dia menatap Ling Han, dan antusiasmenya yang hangat sedemikian rupa sehingga dia dapat dengan mudah melembutkan orang lain dan menyebabkan mereka secara impulsif menyetujui permintaannya. Tidak heran bahkan wanita yang sangat menawan seperti Liu Huaiyu bersedia melayaninya. Sikap dan kehadirannya benar-benar luar biasa. Chapter 1779. Fu Tonghai. Ling Han memandang Fu Tonghai lagi. Jika dia jujur, pria ini memang memiliki karisma pribadi yang sangat kuat. Hanya dengan begitu dia akan dapat dengan mudah mengumpulkan hati orang lain. Jika Ling Han bukanlah orang yang bertekad untuk menjadi yang terkuat di dunia ini, kemungkinan besar dia akan tergerak dan mengikuti pria ini dan menjawab setiap panggilan dan panggilannya, melayaninya dengan setia. Namun,
Aspirasinya lebih tinggi dari langit, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengikut orang lain? Bahkan dalam kasus Fu Gaoyun, hubungannya dengan Ling Han hanyalah hubungan teman, dan bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Tapi siapa yang percaya itu? Seseorang dengan posisi superior tidak membutuhkan teman. Bahkan jika mereka memperlakukan seseorang dengan sangat baik demi memenangkan kesetiaan mereka, pada dasarnya, itu masih memperlakukan yang terakhir sebagai bawahan, dan bukan sebagai seseorang yang sederajat dengan mereka. Fu Tonghai tidak bisa melihat melalui ini. Karena itu, dia ingin merekrut Ling Han dengan segala cara, namun tidak tahu bahwa ini tidak mungkin berhasil, dan hanya akan menyebabkan ketidaksukaan tumbuh di hati Ling Han. Ling Han tersenyum tenang. Saya adalah pria tanpa ambisi besar, dan hanya ingin menghabiskan hidup saya dengan damai. Saya khawatir saya hanya bisa mengecewakan harapan Brother Hai. Sialan, apa kata-katamu pada Liu Huaiyu? Apakah Anda tidak berencana menjadi Raja Surgawi, dan sekarang Anda telah menjadi pria tanpa ambisi besar? Siapa yang kamu coba tipu? Ekspresi Fu Tonghai menjadi gelap tanpa sadar. Menghadapi pria yang keras kepala seperti Ling Han, dia juga merasa lelah. Tapi Ling Han terlalu penting, dan secara langsung memengaruhi kecenderungan dua alkemis besar. Jika dia tidak bisa membawa Ling Han ke sisinya, maka sangat tidak mungkin untuk menghentikan Fu Gaoyun naik ke posisi patriark. Itu pasti tidak bisa terjadi. Dia mencoba membujuknya lagi, menjanjikan banyak hadiah, dan bahkan menggunakan Liu Huaiyu sebagai alat tawar-menawar. Selama Ling Han mengangguk, dia bisa mempertimbangkan untuk memberikan kecantikan yang begitu mempesona dan menggoda kepada Ling Han sebagai selirnya. Hati Ling Han tanpa sadar menjadi penuh dengan penghinaan. Mampu memperlakukan seorang wanita, terutama bawahan yang telah mengaguminya selama ini, sebagai kebaikan untuk diberikan kepada orang lain berarti sifat orang ini benar-benar dingin. Di mata Fu Tonghai, tidak ada yang sepenting posisi patriark. Demi naik ke posisi ini, tidak ada yang tidak bisa dia korbankan atau serahkan. Itu karena dia bisa mendapatkan apapun yang telah dia serahkan 1000 atau 10.000 kali di masa depan. Sekarang, Fu Tonghai bisa memberikan Liu Huaiyu kepadanya, dan di masa depan, dia juga bisa mengambilnya kembali. Nyatanya, jika dia punya anak perempuan, istri lain, atau sejenisnya, dia bisa mengambilnya juga karena dia sudah bisa menyingkirkannya ketika dia tidak berguna lagi. Awalnya, Ling Han tidak punya niat untuk menjalin hubungan apapun dengannya, dan sekarang hatinya dipenuhi rasa tidak suka padanya. Dia dengan tenang menyatakan, "Saya sedikit lelah, tolong kembali." Ekspresi Fu Tonghai menjadi sangat gelap dalam sekejap. Dia tidak pernah diberhentikan seperti ini langsung ke wajahnya. Biasanya, dia akan menjadi orang yang akan mengakhiri percakapan, melambaikan tangan untuk memecat orang lain, tetapi sekarang dialah yang dipecat oleh orang lain dengan cara ini. Harus diketahui bahwa tidak peduli seberapa mengesankan Anda tetap saja seekor anjing dari klan Fu. Poin ini berlaku untuk semua klan bawahan dan subjek dari klan Fu. Bahkan alkemis hebat seperti Si Tutang dan Xiang Yan tidak terkecuali. Meskipun Fu Clan saat ini memperlakukan keduanya dengan rasa hormat yang tak tertandingi, dan bahkan Tuan Tanah harus menemani mereka dengan hati-hati, saat keuntungan penting dari Fu Clan terlibat, mereka pasti akan menyerahkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Aku baru saja memberimu beberapa pujian, dan kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang penting. Fu Tonghai menyeringai dingin di dalam hatinya. Orang ini pasti sangat dimanjakan oleh Fu Gaoyun. Dia benar-benar tidak tahu seberapa banyak Fu Gaoyun telah berkorban untuk dapat merekrut orang ini di bawah panjinya. Dia segera membuat keputusan. Dia pasti akan menyelidiki akun Fu Gaoyun. Jika dia telah mengorbankan keuntungan dari klan hanya demi memiliki Ling Han di sisinya, maka dia akan melaporkannya. Jika memang serius, status Fu Gaoyun sebagai ahli waris akan segera dicabut. Selain itu, dia memandang Ling Han sambil tersenyum dan bertanya, "Saudara Han, kamu akan pergi ke alam misteri naga tersembunyi juga, kan?" Ling Han mengangguk dan berkata, "Benar. Aku pernah ke sana sebelumnya, jadi kenapa aku tidak memberitahumu tentang itu dulu?" "Kakak Han, ada banyak bahaya di alam misteri naga tersembunyi ini, dan sedikit kecerobohan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Jadi,
Hati-hati, sangat hati-hati. Dia menepuk pundak Ling Han, seolah-olah sedang memberikan nasihat kepada Ling Han. Padahal sebenarnya, kata-katanya penuh dengan ancaman. Alam misteri naga tersembunyi terlalu berbahaya. Setiap kali dibuka, jumlah orang yang mati di dalamnya tidak terhitung. Kamu hanyalah pemutusan kedua, jadi akan menjadi hal yang sangat normal bagimu untuk mati di dalam. Ling Han terkekeh. Karena orang ini sudah berencana untuk bermusuhan, dia juga tidak ingin repot-repot menjaga penampilan. Dia mengusirnya. Aku selalu menjadi pria yang beruntung, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kalau begitu, doakan semoga kamu beruntung. Fu Tonghai berbalik untuk pergi. Ekspresinya menjadi sangat dingin dan menyeramkan dalam sekejap. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan meminta bawahannya berusaha keras untuk memburu Ling Han dan membunuhnya setelah mereka memasuki alam misteri naga tersembunyi. Bagaimanapun, itu adalah alam misteri. Selama tidak ada saksi mata, siapa yang peduli jika ada beberapa kematian? Selanjutnya, Bei Xuanming berhubungan buruk dengan orang ini juga. Sebelumnya, dia bahkan ingin memanfaatkannya untuk memberi pelajaran pada Ling Han. Jika mereka telah masuk ke alam misteri naga tersembunyi, bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak mendekati Ling Han dengan kesempatan bagus di depannya? Ada terlalu banyak elit di Sekte Bulan. Meskipun beberapa dari mereka belum menjadi putra suci dan putri suci, bakat mereka sangat tinggi, dan mereka telah berkultivasi untuk siapa yang tahu berapa ratus juta tahun di tingkat duniawi yang memisahkan, berharap untuk dipersiapkan dengan baik. Bagaimanapun, tidak ada lagi batas umur mereka setelah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, dan dengan berapa lama jalur kultivasi, sama sekali tidak perlu bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat atau lebih lambat. Orang seperti ini sangat menakutkan. Mungkin saja kekuatan pertempuran mereka jauh lebih kuat daripada putra suci dan putri suci di tingkat kultivasi yang sama. Fu Tonghai yakin bahwa Bei Xuanming pasti tidak kekurangan elit yang akan mengikutinya ke alam misteri naga tersembunyi dengan identitasnya. Kemudian, selama dia bertemu Ling Han pasti akan mati tanpa keraguan. Itu benar, ada juga klan Xiao, dan klan Han juga. Fu Tonghai tiba-tiba teringat bahwa Ling Han benar-benar pembuat onar. Dia hanya di Severing Mundane Tier, tapi dia benar-benar telah menyinggung banyak kekuatan bintang 2 dan bintang 3. Fakta bahwa dia berhasil melanjutkan hidup sampai hari ini adalah keajaiban. Namun, keajaiban akan berakhir sekarang karena kali ini aku, Fu Tonghai, akan mengatur segalanya. Niat membunuhnya melonjak. Nasib siapapun yang tidak berguna baginya secara alami adalah kematian. Siapa yang meminta Ling Han menjadi terlalu berguna sehingga dia secara langsung mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara 4 ahli waris? Bahkan jika aku tidak bergerak, 2 orang lainnya mungkin juga tidak akan bisa tetap tenang. Sepotong seringai dingin muncul di sudut bibir Fu Tonghai. Dia mengacu pada Fu Xiuping dan Fu Bingbing. Bagaimana mungkin kedua orang ini tidak cemas juga? Mereka pasti cemas, hanya saja mereka harus sadar bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Fu Gaoyun. Dan dengan demikian memilih untuk tidak merekrut Ling Han sama sekali. Bukankah lebih baik langsung membunuh orang ini di alam misteri naga tersembunyi dengan jebakan, dan itu akan mengakhiri masalah ini untuk selamanya? Ling Han, jika kamu masih berhasil melarikan diri kali ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Dia menoleh dan melirik Manor di belakangnya. Kemudian, mengambil langkah ke depan dengan kibasan lengan bajunya, dia menghilang tanpa jejak. Di aula utama, Ling Han mengusap dagunya, merasa sedikit bersalah. Awalnya, dia tidak berencana melakukan sesuatu yang istimewa ketika dia datang ke klan Fu. Motif utamanya hanyalah untuk menyelidiki keberadaan Istana Rock. Mengapa begitu banyak hal terjadi tanpa alasan seperti ini? Sangat aneh. Jangan pikirkan itu. Anda hanyalah magnet untuk masalah. Jika tidak ada yang terjadi saat Anda pergi ke suatu tempat, itu akan sangat aneh. Heavenly Phoenix Divine Maiden berjalan ke sisinya, bersandar padanya. Ling Han memeluk istrinya, mencium aroma parfum di rambutnya, dan bertanya, bagaimana orang bisa mengatakan itu tentang suaminya? The Heavenly Phoenix Divine Maiden terkikik. Menikah dengan pria seperti itu,
benar-benar tidak perlu khawatir tentang kurangnya warna dalam hidup seseorang. Hidup selalu menyenangkan. Saya menginginkannya, katanya lembut di dekat telinga Ling Han, suaranya sangat menggoda. Chapter 1780. Sekte Kemurnian. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Dalam periode waktu ini, tidak ada anggota klan Fu yang datang untuk membuat masalah bagi Ling Han. Saat dia memikirkannya, mereka harus memfokuskan semua niat membunuh mereka di alam misteri naga tersembunyi. Ling Han tidak takut. Saat ini, meskipun dia masih tidak dapat mengalahkan lawan pada tahap puncak pemutusan keempat, fisiknya benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika tahap puncak dari pemutusan keempat tiba-tiba menyergapnya, dia tidak mungkin membunuhnya dengan satu serangan, dan ada begitu banyak kartu truf yang dimilikinya 9 api langit, sumber air Suanyin, teknik 10 binatang, dan seterusnya. Manakah dari mereka yang merupakan teknik biasa? Ada batasan masuk di alam misteri naga tersembunyi. Ling Han hanya merasa bahwa itu adalah taman bermain yang disiapkan khusus untuknya, dan dia hanya perlu menyibukkan diri dengan bepergian dengan santai. Chang Sun Liang, Xiao Zeng, dan yang lainnya datang lebih lambat dari Ling Han. Mereka juga memasuki Akademi Naga Langit, tetapi mereka tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk ke alam misteri naga tersembunyi. Setidaknya kali ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Ketika mereka berada di Sekte Bulan Hitam dan Klan Xiao, yang mana dari mereka yang bukan tingkat raja luar biasa yang tak tertandingi? Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan slot masuk. Tidak heran yang lain berkata bahwa lebih baik menjadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Setelah dia dan Chang Sun Liang bertemu sekali, dia naik kapal perang milik klan Fu, bersiap-siap untuk berangkat menuju alam misteri naga tersembunyi. Sebuah kapal perang telah dikirim kali ini, yang menunjukkan betapa klan Fu sangat menghargai perjalanan ini. Itu karena hanya ada 3 kapal seperti itu di seluruh klan Fu, dan setiap kapal perang memiliki kekuatan pertempuran tahap puncak dari tingkat Istana Abadi, dan merupakan salah satu kartu truf terkuat dari klan Fu. Kapal perang itu berangkat, dan selain bertemu dengan elit dari Ascending Origin Tier, siapapun yang berani bergerak di atasnya pasti akan berubah menjadi potongan-potongan oleh meriam berat yang dipersenjatai dengan kapal itu. Ada banyak orang di kapal, membentuk sejumlah besar lingkaran kecil. Misalnya, Ling Han secara alami akan bersama dengan Fu Gaoyun, dan selain 10 dari mereka, ada 2 orang lainnya. Salah satunya adalah Fu Xiaoyun. Sangat normal baginya untuk berada di sini. Sebagai adik perempuan Fu Gaoyun, siapa yang akan dia ikuti jika bukan Fu Gaoyun, dan yang lainnya adalah Situ Xiao Zhen. Dia adalah satu-satunya cucu dari alkemis bintang 3. Jadi seberapa mudah baginya untuk mendapatkan slot masuk, dan sebelum berangkat, 2 alkemis hebat itu memanggil Fu Gaoyun, menyuruhnya untuk menjaga Situ Xiao Zhen dengan baik. Jika tidak, mereka akan benar-benar meledak, dan menjamin bahwa mereka tidak akan pernah tumbuh kembali. Ini sangat menakutkan Fu Gaoyun. Kedua alkemis hebat itu pasti tidak hanya berbicara tentang ancaman kosong. Jadi, ada bos lain di ruangan mereka ini, dan dia memang seorang bos. Mulutnya dipenuhi dengan kata-kata kasar saat dia menggoda Fu Gaoyun pada satu saat, dan dia akan menggoda Fu Xiaoyun di saat berikutnya, dengan sangat berani. Ling Han dan Permaisuri tidak berbaur dengan mereka, dan mengunci diri di kamar mereka. Kemudian, mereka masuk ke Menara Hitam, dan mulai memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Kecepatan kapal sangat mencengangkan. Hanya sebulan kemudian, itu sudah tiba di alam misteri naga tersembunyi. Wilayah ini adalah hutan belantara lengkap yang diselimuti lapisan kabut misterius, dan alam misteri naga tersembunyi terletak di dalamnya. Dikatakan bahwa tidak ada kabut di dalamnya. Ini adalah formasi yang telah ditetapkan oleh sekte besar bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang tidak lengkap, dengan kekuatan penghancurnya sangat berkurang. Hanya ada sedikit kabut yang naik di sekitar, yang hanya bisa menyebabkan kebingungan.
tetapi tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Niat membunuh yang sebenarnya ada di dalam alam misteri. Aura dan peraturan telah ditinggalkan oleh para elit dalam perang besar itu bertahun-tahun yang lalu, dan tidak bubar bahkan setelah tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, menjadi sangat menakutkan. Seseorang telah menyimpulkan bahwa ini mungkin bisa menjadi sekte besar tingkat Raja Surgawi bertahun-tahun yang lalu, namun alasan mengapa itu jatuh ke dalam penurunan akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun satu-satunya langkah perlindungan yang tertinggal untuk menjaga alam misteri adalah formasi kebingungan, itu masih tidak bisa diremehkan. Mendobrak dengan gegabah mungkin bisa menyebabkan tersesat. Meskipun seseorang akan berhasil masuk ke alam misteri, jika dia menghadapi peraturan kacau yang mendatangkan malapetaka, itu berarti pembunuhan langsung. Jadi, mereka pasti harus masuk melalui pintu masuk utama, mengurangi resiko sebanyak mungkin. Setelah datang ke tempat ini, kapal perang perlahan turun. Tidak hanya ada satu kapal perang yang berlabuh di sini, melainkan setidaknya 10 dari mereka, dan bendera yang berbeda digantung di setiap kapal. Mereka juga dicat dengan warna berbeda, tetapi anehnya, selain itu, semua kapal perang ini terlihat hampir sama. Setelah Ling Han bertanya pada Fu Gaoyun, dia menemukan bahwa kapal perang ini tidak dibangun oleh pasukan itu sendiri, melainkan dibeli dari luar. Paviliun militer besar-besaran, ini adalah kekuatan bintang 4, namun tidak seperti sekte dan klan besar lainnya, yang menggunakan pertempuran untuk memperluas wilayah mereka melakukan bisnis, dan apa yang mereka jual adalah berbagai jenis senjata dari pedang dan busur berukuran kecil hingga besar. Kapal perang, mereka mampu menempa segala jenis senjata perang. Kekayaan yang dikumpulkan oleh paviliun militer besar-besaran sudah cukup untuk menimbulkan kecemburuan, tetapi jelas tidak ada kekuatan yang berani merasakan keinginan tamak terhadap kekayaan ini. Ini adalah kekuatan bintang 4. Selanjutnya, paviliun militer besar-besaran memperoleh keuntungan mereka melalui penjualan senjata pertempuran, dan mereka memiliki ratusan kapal perang tingkat-tingkat asal ascending. Siapa yang berani memulai perang dengan gegabah, selain Raja Surgawi, sebenarnya tidak ada orang yang berani menggertak mereka. Klan Liu, Klan Beiyu, Klan Qianzhou, Klan Teng, Sekte Hujan Kuno, Sekte Kemurnian. Mata Fu Gaoyun menyapu massa yang berkumpul, dan akan berhenti sebentar di setiap kapal perang, dan mengungkapkan asal-usul mereka. Ketika dia menghitung kapal perang ke-6, dia berhenti sejenak dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu adalah campuran dari kewaspadaan dan kerinduan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Kemurnian akan datang kali ini juga. Ekspresi Cheng Zong juga sedikit jelek. Ling Han bingung, dan bertanya, apakah kekuatan ini sangat kuat, dan sangat merepotkan? Fu Gaoyun menggelengkan kepalanya. Sekte Kemurnian hanya menerima murid perempuan, dan semua anggota sekte berspesialisasi dalam seni rayuan. Pendapat mereka adalah bahwa masalah apapun yang bisa diselesaikan melalui rayuan pasti tidak harus diselesaikan melalui pertempuran. Namun, seni rayuan mereka benar-benar sangat kuat, dan tanpa disadari orang akan jatuh cinta. Dia mendesah. Cheng Zong tertawa keras. Tuan Muda Yun, kami adalah seorang pria yang memiliki perasaan lembut untuk S*X yang lebih adil. Bertahun-tahun yang lalu, dia menemukan obat surgawi yang baru saja terbentuk di alam misteri, dan itu bisa dianggap sangat berharga. Namun, pada akhirnya, ada juga putri suci dari Sekte Kemurnian di sana pada saat itu. Dia membujuk Tuan Muda Yun kita, dan memaksa Tuan Muda Yun untuk menyerahkan obat surgawi itu kepadanya dengan segera. Fu Gaoyun tanpa sadar menunjukkan sedikit rasa malu, tapi itu lebih merupakan ekspresi tergila-gila, seolah-olah dia masih mengingat kelembutan putri suci itu. Ketika dia kembali ke klan, Tuan Muda Yun ditegur dengan keras, dan hampir kehilangan hak suksesinya. Namun, Tuan Muda Yun bukan satu-satunya yang mengalami kerugian di tangan Sekte Kemurnian. Mengesampingkan klan Fu kita, bahkan ketika datang ke Sekte Bulan, yang kekuatannya adalah kelas atas, putra suci mereka juga tidak mengalami sedikit kerugian seperti ini, lanjut Cheng Zong, menebus sedikit harga diri untuk Fu Gaoyun.
Ekspresi Fu Gaoyun menjadi serius, dan dia berkata, "Saudara Ling, kamu tidak boleh ceroboh. Seni rayuan dari sekte kemurnian telah lama melampaui dewa primitif, dan telah berkembang menjadi semacam sikap yang akan membuat Anda secara tidak sadar merasakan belas kasihan dan kesediaan untuk mengorbankan segalanya untuk melindungi pengguna." Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Liu Huayu adalah anggota dari sekte kemurnian. Namun, dia hanyalah murid yang dibuang." Baru sekarang Ling Han menjadi serius. Liu Huayu sebenarnya hanyalah murid yang dibuang. Harus diketahui bahwa seni rayuannya sudah sangat maju, dan bahkan dia duduk dan memperhatikan. Melihat hal-hal, seberapa menakutkan anggota sekte kemurnian dalam seni rayuan, dan seberapa kuat tingkat penguasaan Putri Suci dalam hal itu, sekte kemurnian berbeda dari kekuatan lain. Mereka hanya memiliki satu Putri Suci yang bernama Rou. Tidak ada yang tahu apa nama belakangnya, tapi semua memanggilnya sebagai Bewitching Maiden Rou, atau lebih tepatnya Fairy Rou. Ada legenda yang mengatakan jika seseorang bisa mengetahui nama belakangnya, dia akan bisa menjadi partner Dao-nya. Karena legenda ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah menyelidiki di mana-mana, yang menunjukkan betapa luar biasa dan menyihirnya Bewitching Maiden Rou. Fu Gaoyun menunjukkan sedikit kerinduan. Di masa lalu, dia menghabiskan waktu singkat dengan Bewitching Maiden Rou, dan ini juga menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. Bahkan jika dia telah kehilangan obat surgawi demi itu, dia tidak menyesal sama sekali. Namun, Ling Han diliputi rasa ingin tahu. Dia ingin melihat Bewitching Maiden Rou ini, dan mencari tahu betapa menakjubkan pesonanya. Bersambung ke chapter 1781. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.